Hari ke-7 memang dirancang sulit, tapi yang nggak sebrutal ini juga dong. Di tengah serangan massal itu, tanah mendadak bergetar hebat. Lalu, boom! Bos Raja Goblin muncul layaknya monster akhir yang salah jadwal. Para penduduk desa jelas mulai kewalahan dan terdesak mundur. Pedang mereka nyaris hancur, bahkan Asil sudah di ujung tanduk. Tapi tahan dulu, karakter utama kita, Kamiya, jelas bukan pemain biasa. Dia ini sang pencipta game. Jadi, saat bos itu mengayunkan gada raksasanya, Kamiya malah melakukan aksi yang benar-benar gila. Dia menangkis serangan demi serangan, menghitung tiap benturan dengan sangat fokus. Seolah nasibnya jadi taruhan. Ya karena memang begitu. Dan saat hitungannya pas, bingo! Dia memicu sebuah celah rahasia yang mengubah semua serangannya menjadi pukulan kritis yang super epic. Dalam satu kedipan mata, dia melesat maju dan menumbangkan sang Raja Goblin. Menyelamatkan markas di detik terakhir, tapi satu kemenangan saja jelas belum cukup. Kamiya langsung menaikkan markasnya ke level 8, memperkuat tembok dan bengkel. Lalu, Ginger akhirnya memamerkan sebuah kejutan yang luar biasa. Golem yang bisa bertarung persis seperti tuannya, dan bahkan membantu pekerjaan harian. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana dia bisa sampai di situasi epic ini? Ada sebuah game bernama Last. Ini adalah game bertahan hidup paling laris di dunia. Tempat pemain mengumpulkan sumber daya di alam liar penuh monster. Mereka membangun markas, mengatur strategi, dan berjuang bersama teman-teman seperjuangan. Strateginya super bebas, ditambah lagi karakter non-pemainnya punya cerita yang mendalam. Bikin permainannya sangat seimbang. Acara spesial dan pembaruan sistemnya juga selalu rutin. Terus-menerus memberikan kejutan baru yang bikin pemain makin ketagihan. Tapi nih di balik game Mahakarya ini cuma ada satu pembuat tunggal, seorang cowok penyendiri bernama Kamiya Sushi. Duduk santai di kamarnya, Kamiya baru saja merampungkan pembaruan versi 3 dari game tersebut. Menjadikannya karya yang paling sempurna dan luar biasa. Dia menambahkan fitur markas level 100 yang bakal membuka cerita epik penutup musim kalau pemain berhasil mencapainya. Sambil tersenyum lebar, dia mengambil ponselnya dan mengetik pesan ke rekan kerjanya, mengabarkan kalau musim ketiga sudah resmi diluncurkan. Hebatnya, cowok kita ini nggak berniat berhenti di musim ketiga loh. Isi kepalanya sudah sibuk merancang konsep keren untuk musim selanjutnya. Bayangkan saja, sudah 5 tahun sejak pengembangannya dimulai, dan tepat 3 tahun berlalu, sejak game ini pertama kali dirilis ke publik. Biarpun begitu, ide di kepala Kamiya seakan nggak ada habisnya. Dia sangat yakin, perjalanan game ini bakal jadi jauh lebih seru dan tak terduga mulai sekarang. Beberapa saat kemudian, rekannya yang bernama Onohara masuk ke ruangan, memastikan dengan penuh harap apakah gamenya benar-benar sudah selesai dikerjakan. Kamiya tentu saja kaget melihat Onohara muncul secepat kilat. Ternyata, rekannya itu langsung berlari kegirangan begitu pesan singkatnya masuk. Asal tahu Saha Onohara Wataru ini adalah orang yang mengurus bisnis dan lisensi game tersebut. Onohara memuji habis-habisan dedikasi Kamiya karena menyelesaikan gamenya sendiri. Tapi, Kamiya dengan rendah hati menyebutkan kalau musik latar dan beberapa desain tetap dibantu orang lain. Walaupun begitu, Onohara tetap merasa sangat takjub. Menurutnya, menyelesaikan inti permainan sebesar ini sendirian adalah pencapaian yang benar-benar luar biasa. Kamiya lalu membalas pujian itu dengan tulus. Memberitahu Onohara kalau Mahakarya ini bisa sukses besar karena dukungan penuh darinya. Intinya sih, Kamiya bisa fokus total meracik game ini karena Onohara mendukung penuh sebagai produser. Dan asal kalian tahu, persahabatan kedua cowok hebat ini ternyata sudah dimulai sejak mereka masih di bangku SMA. Bagi Kamiya, dia adalah sosok pahlawan sejati yang rela jadi produser. Bahkan sampai mengorbankan bangku kuliah setelah melihat potensi game itu sebelum dirilis. Sambil tertawa, Onohara bilang game ini terlalu keren buat nggak laku. Yah, kecuali kalau semua orang di dunia ini tiba-tiba kehilangan selera mereka. Dia juga memamerkan hasil survei kepuasan pemain terbaru yang sukses menyentuh angka super tinggi, yaitu 98. Mendengar pencapaian itu, mata Kamiya berbinar. Dia langsung bertekad nggak bakal menyerah sampai angkanya tembus sempurna di 100. Sayangnya, Onohara merasa itu nyaris mustahil. Karena mustahil ada satu game yang bisa memuaskan selera setiap orang tanpa terkecuali. Tapi, tebak apa? Kamiya justru sangat optimis. Menurutnya, selama pemain mau mengisi survei dan menunjukkan minat awal, pasti ada cara untuk membuat mereka makin jatuh cinta.
suasana mendadak berubah. Onohara melangkah mendekati meja kerja Kamiya, lalu menanyakan soal dokumen yang dia kirimkan beberapa waktu yang lalu. Kamiya mengangguk polos, karena tumpukan kertasnya terlalu banyak dan rumit. Dia dengan santai menyerahkan segala urusan detailnya ke tangan sahabatnya itu. Onohara meraih dokumen itu perlahan, dan disinilah semuanya hancur. Sebuah senyum sinis mengembang di wajahnya saat dia berbisik dingin. Berterima kasih atas kepercayaannya. Tiba-tiba, gebrakan! 3 pria berbadan besar menerobos masuk. Dengan nada mengejek, Onohara menegaskan kalau dokumen itu resmi jadi miliknya. Dan perjalanan Kamiya sudah tamat sampai di sini. Kamiya tersentak hebat. Matanya melebar penuh kebingungan. Menuntut penjelasan tentang apa maksud dibalik pengkhianatan yang tak terduga ini. Bukannya menjawab, Onohara malah mencemokohnya habis-habisan. Dia merendahkan Kamiya. Bilang kalau satu-satunya hal yang cowok itu bisa cuma bikin game. Makanya, dia merampas seluruh hak cipta Las tanpa sisa. Tentu saja Kamiya melawan tajam. Dia mengingatkan sahabatnya itu. Dialah otak pencipta game ini, dan tanpa dirinya, siapa yang bakal mengurus pembaruan selanjutnya? Tapi Onohara punya jawaban telak. Dia menegaskan, dengan rilisnya markas level 100, game ini sudah sangat sempurna. Dari kacamata bisnis yang serakah, pembaruan masa depan itu murni buang-buang waktu. Wah, kemarahan Kamiya langsung meledak seketika. Dia nekat menerjang dan mencengkeram kerah baju Onohara. Sayangnya, Brook, salah satu penjaga bertubuh raksasa itu langsung membantingnya ke lantai dengan keras. Sambil merapikan bajunya, Onohara mengakui kalau dia sengaja menyewa pengawal. Kenapa? Karena dia sudah hafal, nggak mungkin sang pembuat karya rela menyerahkan mimpinya begitu saja. Terakhir, Onohara mencibir tajam. Baginya, dedikasi tulus Kamiya justru jadi penghalang besar. Karena terus-terusan merilis pembaruan gratis yang nggak menghasilkan uang sama sekali. Ditambah lagi pengawasan Kamiya itu super ketat. Sama sekali nggak ada celah buat mereka bebas jualan merchandise. Tapi sekarang gamenya udah rilis kan? Onohara yakin banget dia bisa meraup untung gila-gilaan kalau Kamiya disingkirkan. Kamiya jelas kecewa berat. Dia langsung melabrak Onohara karena bertindak diam-diam. Tapi Onohara cuma nyengir remeh. Dia tahu Kamiya nggak bakal pernah setuju. Paranja, lagi? Onohara malah mengusir Kamiya dari ruangan itu. Katanya sih, itu udah sesuai sama kontrak konyol yang dia tanda tangani. Habis, sudah. Kamiya kehilangan semua hak atas gamenya. Dia sempat kepikiran buat menuntut ke pengadilan, tapi situasinya benar-benar suram. Dan belum selesai sampai di situ. Si licik Onohara sukses memanipulasi opini publik. Semua orang jadi mikir kalau game itu murni milik Onohara. Di kamarnya, Kamiya ngamuk parah. Tapi saat dia menggebrak meja, matanya menangkap sesuatu yang aneh di layar komputernya. Penasaran banget? Dia langsung ngeklik notifikasi itu. Dan tebak apa pesannya. Karena dia sebegitu cintanya sama game ini. Pesan itu menyuruhnya buat tinggal di dunia game selamanya. Kamiya masih bingung. Ini maksudnya apa coba? Tiba-tiba, boom! Cahaya super silau meledak di depannya. Langsung menyedotnya masuk ke dalam monitor. Begitu dia buka mata, boom! Dia sudah berada di dalam dunia gamenya sendiri. Dan coba tebak siapa yang menyambutnya? Livy, peri asisten manis dari game itu. Pas si Peri lagi asik ngejelasin aturan dasar gamenya, Kamiya tiba-tiba merinding. Dia baru sadar pakaian yang dia pakai sekarang itu seragam khas buat karakter versi uji coba gratis. Statusnya paling ampas. 0 besar. Gak punya skill sama sekali. Nggak bisa pakai senjata bagus, dan parahnya, ini karakter terlemah yang pasti bakal lenyap di serangan monster pertama. Tepat setelah tutorial kelar. Gila aja. Tahu fakta ini, Kamiya panik bukan main. Dia yakin bakal langsung kalah telak di malam pertama game ini. Livy lalu meminta Kamiya mengetik namanya di layar sistem. Tapi, tunggu dulu. Bukannya ngetik nama biasa, otaknya langsung teringat sesuatu yang epik. Sebuah kode rahasia buat masuk ke mode developer. Jari-jarinya bergerak cepat ngetik kode itu. Dan, kling, cahaya terang menyala. Tandanya, kode itu berhasil. Mata Livy membelalak kaget. Saat itu Huga, dia langsung sadar kalau pria di depannya ini adalah sang kreator asli gamenya. Wajahnya merah padam sampai otaknya nyaris ngehang. Tapi dia cepat-cepat menguasai diri. Berdehem sebentar, dan lanjut memperkenalkan dirinya ke Kamiya. Ternyata nih, Livy itu peri penjaga hutan. Dia sangat percaya kalau aktivitas umat manusia itu juga bagian dari keseimbangan alam semesta. Makanya, tugas utamanya adalah ngasih berbagai macam petunjuk dan nasihat buat siapapun yang berpetualang masuk ke dalam hutan. Kamiya buru-buru nanya,
Apa ini beneran dunia gamenya? Sang peri langsung mengiyakan tanpa ragu. Gak mau buang waktu, Kamiya lalu minta tolong ke Livy buat membongkar semua informasi meta dari game ini. Intinya, dia cuma pengen ngecek data khusus yang berhubungan sama urusan developer. Tentu saja Livy bisa ngelakuin itu, apalagi Kamiya udah resmi masuk ke dalam mode developer. Layar meta pun muncul. Semua bukti menunjukkan kalau Kamiya adalah sang kreator asli. Tapi, tunggu. Status Game Master malah berubah jadi nama Wataru Onohara. Livy jelas shock lihat nama asing itu. Dia langsung nanya ke Kamiya, ini orang sebenarnya siapa sih? Sambil menahan nyesek di dada, Kamiya ngejelasin kalau Onohara itu adalah si pengkhianat yang udah ngerampas semua hak cipta gamenya. Kamiya yakin banget dia bisa terjebak di dunia ini, pasti gara-gara ulah licik Onohara. Mendengar cerita itu, Livy langsung emosi dan bersumpah nggak bakal pernah memaafkan perbuatan si pengkhianat itu. Tapi di sisi lain, otak jenius Kamiya terus berpikir keras. Logikanya nggak masuk akal. Kenapa dia bisa fisik masuk ke dalam game ini? Satu-satunya hal yang pasti sekarang, dia sama sekali nggak boleh kalah dan musnah di dalam dunia game ini. Kamiya bersumpah bakal bertahan hidup, menaklukkan dunia ini, dan merebut kembali gamenya dari tangan Onohara. Dia menatap Livy dan nanya, kamu mau bantuin aku kan? Dan tebak, sang peri langsung setuju. Langsung tancap gas! Kamiya pakai fitur teleportasi dan mendarat di markas utama, yang sayangnya masih level 1. Livy sampai minta maaf, karena cuma itu markas terbaik yang bisa dia buat. Tapi santai aja, Kamiya sama sekali nggak masalah. Toh, ini emang sesuai sama spesifikasi awal yang dia rancang. Ternyata, biarpun dia pakai mode developer super overpowered, yang bisa dia pantau cuma angka parameternya doang. Kamiya pun melangkah santai masuk ke dalam markas. Di ujung ruangan, matanya langsung tertuju pada sebuah batu ajaib yang bersinar. Namanya Aranite, si batu sumber mineral yang legendaris. Ini bukan batu sembarangan loh. Batu magis ini punya kekuatan mutlak buat menyimpan sumber daya dan langsung merubahnya. Jadi, senjata atau item keren. Karena masih fase tutorial, Livy ngerasa kalau Kamiya belum butuh batu itu. Tapi Kamiya menolak keras idenya. Dia justru mau memaksimalkan fase tutorial ini habis-habisan. Kenapa? Karena monster belum pada muncul. Jadi ini jelas waktu paling aman buat ngumpulin semua material penting. Livy akhirnya mengangguk setuju. Kumpulin material pakai cara biasa, itu bakal susah banget. Apalagi Kamiya cuma pakai karakter versi uji coba ampas yang ditakdirkan lenyap total di malam pertama. Kamiya sendiri sadar betul dengan status ampasnya sekarang. Dia nggak punya peluang menang sama sekali. Makanya, jagoan kita ini langsung ngajak mulai sekarang juga. Nggak ada waktu buat bersantai. Livy mengangguk semangat. Dan tanpa basa-basi lagi, dia langsung menjalankan sistem tutorialnya. Kamiya langsung lari sana-sini ngeborong semua material. Secara dia akan tahu persis semua rahasia game ini. Begitu hari mulai gelap, dia balik ke markas dengan napas ngos-ngosan. Dia bilang ke Livy buat segera mulai nge-crafting sebelum malam tiba, dan tebak. Livy melongo syok, lihat tumpukan material yang berhasil dibawa Kamiya. Kamiya membongkar rahasianya dia yang merancang fitur ini agar bisa terjadi. Tapi jujur saja, belum ada satupun pemain di luar sana yang sukses membuktikannya sampai detik ini. Tanpa buang waktu, Kamiya mulai merakit barang, dan bam! Langsung jadilah pedang kayu dan sebuah barikade kayu berukuran kecil. Kamiya sendiri sampai takjub karena berhasil membuat barikade itu. Tapi ya, dia sadar betul benda ini kurang meyakinkan. Kenapa? Karena karakter versi uji coba memang tidak dirancang untuk bisa melewati malam pertama. Meski pergerakan musuh nanti bisa dia tebak dengan sangat akurat sesuai rencananya. Kamiya tahu persis bahwa peluangnya untuk bisa selamat di sini benar-benar cuman beberapa persen saja pada akhirnya. Biasanya sih, pemain bakal diarahkan untuk membeli versi penuhnya. Tapi kali ini, situasinya benar-benar di luar kendali. Malam harinya, misi utama pun muncul bertahan sampai pagi. Livy pun dengan ceria menyemangati cowok kita ini. Kamiya berdiri tegak di depan markas sambil bersiap menunggu datangnya musuh. Tak lama, dia melihat seekor rusa. Dan saat dia masih asyik menatap rusa itu, zra! Rusa malang itu tiba-tiba ditebas habis oleh sesosok goblin mengerikan. Intinya, mereka cuma monster level bawah yang otaknya lumayan pas-pasan. Tapi awas, mereka suka menyeroyok secara brutal dan pantang diremehkan. Di sisi lain, status Kamiya benar-benar ampas, dia cuma bermodal pedang kayu biasa, dan yang paling parah, dia sama sekali tidak punya kemampuan spesial apapun. Tanpa aba-aba, goblin itu langsung menerjang ganas. Targetnya, menebas tepat ke arah leher Kamiya,
tanpa ampun. Tapi untungnya, jagoan kita berhasil menghindari serangan mengerikan itu. Livy sadar, Kamiya bisa menghindar murni karena dia sangat hafal statistik goblin tersebut di luar kepala. Tapi gawatnya, monster itu terus mengayunkan senjatanya secara membabi buta. Dan tebak, lengan Kamiya akhirnya terkena tebasan. Fakta ini langsung menamparnya keras. Status karakternya memang seampas itu. Meski dia sudah membaca arah serangannya dengan jelas, tubuhnya tetap saja gagal menghindar. Makin apes lagi, tenaga fisiknya ternyata benar-benar sangat kurang. Ya, ini sih sudah bisa ditebak dari awal. Dalam sekejap mata, dadanya ditendang dengan sangat telak sampai membuatnya batuk hebat. Tubuhnya langsung terhempas jauh hingga menabrak tanah dengan sangat keras. Merasakan tubuhnya yang babak belur, dia tiba-tiba tersadar. Rasa sakit di dunia ini 100% nyata. Meski begitu, dia menolak menyerah begitu saja. Masa iya sang pembuat game harus kalah tragis di dalam game ciptaannya sendiri? Tidak akan! Kamiya pun berlari kencang menuju markas. Sengaja memancing goblin itu untuk mengejarnya, karena dia sadar tak punya tenaga untuk beradu fisik secara langsung. Sambil melompat tinggi ke udara, dia langsung mengaktifkan barikade mini miliknya. Goblin itu pun terpaksa ikut melompat menyusulnya. Tapi saat mendarat, makhluk itu langsung tersangkut dengan sangat telak di dalam barikade jebakan tersebut. Melihat pergerakan goblin yang terkunci rapat, Kamiya yakin 100% dia bisa mengalahkannya asalkan dia mengerahkan seluruh berat badannya. Untuk satu serangan pamungkas, dia pun melompat lurus ke arah monster itu, menuangkan seluruh sisa tenaganya ke dalam serangan tersebut. Hantaman telak mendarat di kepala goblin, menyingkirkannya untuk selamanya. Dan yok misi bertahan hidup malam itu akhirnya sukses diselesaikan. Kamiya lalu berjanji pada dirinya sendiri untuk menaklukkan game ini. Meski dia tahu prosesnya bakal sangat menguras keringat, tapi semangatnya terus membara karena menyadari fakta bahwa cuman dia satu-satunya orang yang memegang semua rahasia dunia ini. Dari titik yang paling ampas sekalipun, Kamiya siap merangkak naik tanpa ragu demi merebut kembali semua hal yang seharusnya menjadi miliknya. Keesokan paginya, cowok kita ini berdiri di depan batu ajaib, menggenggam erat pedangnya demi merasakan teksturnya yang luar biasa detail. Gila sih, sensasinya benar-benar terasa nyata 100%. Livy lalu muncul sambil tersenyum, bertanya apakah dia mau pergi mencari lebih banyak bahan baku lagi hari ini. Tapi Kamiya langsung menolak usulan itu, karena merasa sesi pemanasan kemarin sudah cukup. Dia memberitahu Livy bahwa hari ini dia cuma akan fokus merakit barang saja. Soalnya, ada satu sosok penting yang harus segera gadis itu temui secepat mungkin. Begitu Livy membuka menu inventaris, matanya langsung terbelalak kaget melihat tumpukan material super banyak yang sudah dikumpulkan Kamiya. Sistem gamenya seperti ini, berbagai material yang berceceran di sekitar markas bisa dikumpulkan dan otomatis diubah menjadi 3 jenis sumber daya dasar. Nah, semua sumber daya tersebut akan tersimpan aman di dalam batu mana. Sumber daya pertama adalah mana. Ini ibarat energi kehidupan yang super penting untuk melatih karakter atau sekadar menciptakan berbagai item berbau sihir. Yang kedua itu elemen. Kamu wajib punya ini kalau mau membangun fasilitas fisik seperti makanan, enak, atau mendirikan bangunan. Terakhir, tentu saja koin emas. Dan ini dipakai khusus untuk membeli item langka yang tidak bisa dirakit sendiri. Kamiya kemudian mulai merakit barang dengan material yang dimilikinya. Begitu asapnya mengepul, bak, dia sukses menciptakan sebuah busur, 10 anak panah tajam, 1 menara pengawas, plus beberapa batang kayu. Sejujurnya, dia sangat gatal ingin merakit senjata yang jauh lebih epik. Tapi apa daya, statistik ampasnya lagi-lagi jadi batu sandungan terbesar. Kamiya lalu nyeletuk. Dia butuh teman party secepatnya, kalau memang mau bertahan melewati hari. Ketujuh, usut punya usut, badai monster, alias Stampede bakal meledak di hari ketujuh. Di dalam game ini, munculnya monster setiap malam itu sudah jadi rahasia umum. Tapi Stampede adalah ledakan monster skala raksasa yang rutin muncul setiap 7 hari. Dan tingkat kesulitannya ada di level yang benar-benar berbeda. Pasukan monster akan menyerbu dalam jumlah yang sangat gila. Dan level kesulitannya akan didongkrak tajam sampai-sampai pemain berpengalaman dari versi penuh saja pasti bakal kesulitan setengah mati untuk bisa bertahan hidup. Secara teori, karakter versi uji coba saja sudah ngos-ngosan untuk bisa menembus sampai ke hari ke-7. Tapi kalaupun sampai berhasil tembus, membersihkan gelombang Stampede menggunakan karakter versi uji coba itu dianggap benar-benar mustahil. Logika pengembangnya begini.
Kalau ada yang bisa menang mudah di versi demo, buat apa beli game aslinya kan? Saking berbahayanya ancaman ini. Livy bahkan sampai panik bukan main, karena dia sangat tahu betapa susahnya untuk selamat dari Stampede. Kami lantas mulai bertanya-tanya, apa yang bakal terjadi jika dia tereliminasi di dunia ini? Livy menggeleng bingung. Tapi satu hal yang pasti NPC di sini tidak akan merespons. Jika Kamiya sampai gugur, wah, itu akan jadi bencana mutlak. Tapi tenang saja, Livy berjanji akan membantunya sekuat tenaga. Sayangnya nih, karena aturan sistem yang ketat, dia sama sekali dilarang ikut bertarung. Bahkan untuk sekadar memberinya sedikit nasihat. Dia yakin Kamiya tidak butuh itu. Tapi jangan salah, Livy berjanji akan mengumpulkan informasi penting, dan itu jelas tugas utamanya sekarang. Mendengar itu, Kamiya tersenyum lega banget. Dia berterima kasih, dan sungguh mempercayakan semuanya pada Livy. Oh, dia juga minta berhenti dipanggil sang pencipta. Cukup panggil namanya saja. Tapi tebak, Livy menolaknya. Mentah-mentah dong. Setelah obrolan itu, Kamiya melangkah keluar dan langsung membangun menara pengawas. Kamiya mulai mengeluh. Beneran deh, betapa repotnya. Harus repot-repot hadir secara fisik hanya untuk membangun semuanya. Livy membenarkan hal itu. Level markas mereka masih terlalu rendah, makanya dia tidak bisa memasang bangunan langsung dari peta hologram. Menara selesai. Kamiya berdiri di puncaknya, menatap dunia di sekelilingnya. Dan wow, dia benar-benar takjub. Pemandangan ini terlalu luar biasa indahnya. Livy langsung memujinya habis-habisan, mengingatkan bahwa dialah yang menciptakan dunia sehebat ini. Melihat keindahan ciptaannya sendiri, motivasi Kamiya langsung membara. Dia harus merebut kembali dunia ini dari Onohara. Malam pun tiba. Misi bertahan hidup kembali muncul. Kamiya langsung menghunus pedangnya, bersiap menunggu musuh yang akan segera datang. Benar Saka! Dua goblin muncul dari balik bayangan hutan. Dia sama sekali tidak kaget karena konsep pertarungan malam ini jelas sangat berbeda. Tanpa ragu sedetik pun, Kamiya langsung mengambil tindakan. Menarik busur saja rasanya berat banget. Kenapa? Karena di level ini belum ada tambahan status kekuatan. Ya, Kamiya jelas tidak bisa protes. Dia sendiri yang merancang sistemnya. Kejutan tembakan pertamanya meleset jauh. Livy mengingatkan bahwa itu terjadi karena efek tambahan akurasi juga belum aktif. Sekali lagi, Kamiya pasrah. Toh, dia yang membuat desain kasarnya begitu. Tembakan kedua meluncur. Kali ini sukses mengenai kaki salah satu goblin. Monster itu jatuh dan menjerit keras. Tapi Kamiya jelas belum selesai. Satu anak panah lagi melesat menembus dada si goblin. Dan bam, habis sudah. Tanpa ampun, Kamiya melompat turun dari menara pengawas, memperpendek jarak dengan target terakhirnya. Berkat pengalaman semalam, dia sudah menemukan celah luar biasa. Ada cara untuk tetap unggul, meski status karakternya saat ini benar-benar menyedihkan. Jarak dekat adalah kunci. Kamiya sukses menjaga akurasinya. Dan panah itu meluncur lurus menancap tepat ke tubuh si goblin. Dia melepaskan tembakan lagi sampai goblin itu tumbang. Lalu, dia berjalan santai, membidik tepat ke target utama untuk mengakhiri segalanya malam itu. Misi sukses! Kamiya berhasil melewati malam kedua, dan Livy bersorak kegirangan. Tapi tunggu, ada seorang gadis misterius yang mengawasi semuanya dari dalam hutan. Keesokan paginya, Kamiya keluar untuk mengumpulkan anak panah yang masih utuh. Menyiapkan sumber daya tentu saja tidak boleh terjadi. Intinya, anak panah yang ditembakkan bisa saja hancur, tapi yang masih mulus bisa diambil dan dipakai ulang. Saat diperiksa, Kamiya menyadari ada 2 panah utuh. Tapi anehnya dia hanya bisa menemukan 1. Tapi dia sama sekali tidak panik. Dia sepertinya sudah tahu persis kemana hilangnya panah kedua itu. Ding, muncul misi baru untuk menemukan anak panah tersebut. Kamiya melihat sebuah jejak yang mengarah ke hutan dan langsung mengikutinya. Sambil menelusuri hutan lebat itu, Kamiya mengingatkan Livy untuk tetap waspada. Livy meyakinkan semuanya aman. Sistem tidak mengizinkannya ikut campur. Jadi monster dalam game ini pun sama sekali tidak bisa melukainya. Fakta menarik. Game ini punya fitur keren di mana NPC bisa direkrut menjadi sekutu jika kita memenuhi syarat tertentu saat bermain. Kadang ada NPC yang mampir ke markas, dan jika kita menyelesaikan misi rekrutmen khusus mereka, boom! NPC itu akan langsung bergabung. Singkatnya, para NPC ini punya keahlian beda. Beda mulai dari bertarung sampai produksi bahan. Mereka ini kunci utama buat namatin permainannya. Karena nasibnya sekarang jadi taruhan, Kamiya sadar betul dia butuh bantuan sekutu. Dan itu harus sekarang juga. Sementara itu, Anemone, si gadis pemburu yang mengawasi mereka semalam, masih bersembunyi di atas pohon. Mengira situasinya sudah benar-benar aman, dia langsung melompat turun begitu melihat sesuatu yang mirip jebakan.
Tapi tiba-tiba, wush, Kamiya sudah berada tepat di belakangnya. Menjelaskan bahwa mereka sama sekali bukan musuh. Bukannya mendengarkan ucapan Kamiya, Anemone malah panik, putar balik, dan langsung kabur sekencang-kencangnya ke dalam hutan. Kamiya sampai melongo, melihatnya kabur. Dia jelas kaget, karena dia tidak pernah memasukkan program reaksi seperti itu sebelumnya. Livy lalu menyampaikan teori yang sangat masuk akal bahwa, karena Kamiya, sang pencipta game, kini masuk dan hidup di dunianya sendiri. Skenario permainan tidak lagi berjalan otomatis seperti biasanya. Livy menyarankan agar Kamiya mencoba meyakinkan Anemone lewat percakapan yang tulus. Karena jujur saja, kemunculan mendadak tadi pasti membuat gadis itu ketakutan. Fakta itu langsung menampar Kamiya. Bermain game di layar dan benar-benar menjalaninya, itu dua hal yang jelas sangat berbeda. Kamiya mulai merinding. Kalau dia salah langkah, apakah karakter-karakter hidup ini malah akan berubah menjadi musuh yang memburunya? Itu sungguh sangat mengerikan. Sore harinya, setelah capek mengumpulkan banyak sumber daya, Kamiya akhirnya kembali ke markas. Livy bertanya, apakah material yang dibutuhkan sudah terkumpul? Kamiya mengangguk, mantap. Huhur saha. Untung banget nggak ada monster yang muncul. Dia langsung masuk ke markas, dan ya, waktunya kita mulai nge-crafting. Livy sedikit ragu. Rencana ini beneran bakal berhasil. Dan Kamiya menjawab dengan penuh percaya diri. Dia yang nulis cerita masa lalu Anemone. Jadi dia yakin 100% taktik yang satu ini punya peluang paling besar buat sukses. Di ceritanya, Anemone itu pemburu yang cuma hidup berdua sama ayahnya. Dan setelah sang ayah tiada, dia bertahan hidup sendirian di hutan lebat ini. Ya, begitulah persisnya cara Kamiya menciptakan karakternya. Cewek tangguh yang kesepian. Tapi coba bayangin, kalau dia bisa bikin cewek ini ngerasain kehangatan kebersamaan, Anemone pasti bakal ninggalin kehidupan sunyinya dan bergabung sama dia. Meski begitu, Kamiya juga nggak terlalu yakin. Kenapa? Karena mereka sekarang benar-benar keluar dari naskah. Tanpa buang waktu, dia mulai nge-craft barang-barangnya. Panci besi, sendok sayur, garam, lada, daging giling, dan 2 set alat makan. Persiapan lengkap. Begitu semua siap, aksi masak-masak pun dimulai. Kamiya sendiri sampai shock. Siapa sangka dia beneran bisa masak di dalam dunia game kayak gini. Ahai Banjet. Livy ngasih tahu, sebenarnya kalau levelnya udah naik, dia bisa langsung bikin makanan jadi secara otomatis. Gampang banget kan? Tapi buat Kamiya, masak sendiri itu asik juga kok. Livy sampai takjub. Lihat skill masaknya. Jawahar sih dia udah lama banget hidup sendirian. Jadi dia udah biasa banget ngurung diri di rumah. Demi ngerjain proyek game ini siang dan malam. Kamiya cerita sedikit. Dulu, tepat setelah dia lulus SMA, Onohara sering banget main ke rumahnya. Tapi ya, udahlah. Itu masa lalu. Dan tiba-tiba, bam! Anemone muncul dan langsung menodongkan panahnya ke arah Kamiya. Kamiya buru-buru angkat tangan. Hei, kita bukan musuhmu. Anemone jelas bingung. Kita, emangnya ada orang lain selain kamu di sini? Kamiya baru sadar, Anemone nggak bisa lihat Livy. Dia langsung ralat. Bilang kalau dia cuma sendirian di tempat ini. Cowok kita pun memperkenalkan diri. Dan Anemone akhirnya membalasnya dengan menyebutkan namanya. Dia lalu nanya ke Kamiya, ini tuh di mana sih? Soalnya tadi dia lagi berburu. Dan tiba-tiba aja nyasar ke hutan yang sama sekali nggak dia kenal. Kamiya ngaku kalau dia juga baru sampai. Jadi, dia sama butanya soal tempat ini. Terus, cowok ini nunjuk ke arah masakan di atas api. Kamu mau coba? Dia meyakinkan Anemone, tenang, nggak ada racunnya kok. Lagian, porsi sebanyak ini mustahil banget buat dihabisin sendirian. Kamiya mengambil piring, menyendokkan makanan hangat itu, dan menyodorkannya langsung ke Anemone. Dia bilang kalau ini tuh bistik hamburger, daging sapi giling campur bawang bombay, tepung roti, garam, lada, lalu dipanggang sampai wangi banget. Anemone gigit sedikit, dan matanya langsung berbinar. Saking enaknya, dia sampai makan lahap banget. Sementara Kamiya cuma bisa senyum puas lihatnya. Begitu habis, dia ngucapin terima kasih buat makanannya. Gila, ini pertama kalinya dia makan hidangan selezat itu sepanjang hidupnya. Dengan malu-malu, dia nanya, boleh nambah nggak? Tentu saja boleh. Bahan-bahannya masih banyak kok. Tapi tunggu dulu, ada harganya nih. Anemone penasaran emang dia minta apa. Dan Kamiya jawab, dia butuh kekuatannya buat bertarung. Soalnya tempat ini bahaya banget. Anemone diam sejenak, mikir keras. Tapi Kamiya meyakinkannya, satu-satunya cara biar nggak jadi mangsa adalah dengan menjadi sang pemburu. Ting, tiba-tiba,
sistem ngasih notifikasi quest. Bertahan hidup malam ini. Dan kalau dia bisa bertarung bareng Anemone dan menang, cewek itu bakal resmi bergabung. Kejutan yang manis. Anemone dengan mantap bilang, dia siap buat bertarung bareng cowok itu. Nggak lama setelah itu, 3 goblin muncul dari kejauhan. Livy pikir, cuman itu musuhnya. Tapi Kamiya tahu betul, masih banyak yang sembunyi di balik pohon. Tepat tebakannya. Gerombolan goblin tambahan perlahan mulai keluar dari kegelapan hutan. Mencekam. Kamiya langsung pasang kuda-kuda tempur. Dia menoleh ke Anemone, minta dukungan penuh dari belakang. Seut! Kamiya menarik pedangnya dari ruang penyimpanan. Anemone sampai terpukau. Dia mikir, apa jangan-jangan cowok ini pemegang kontrak batu mana? Kamiya menerjang maju, menghindar, menangkis, gesit banget. Begitu dia berhasil memisahkan 1 goblin. Sekarang, teriaknya. Dan jelek, panah Anemone melesat tepat sasaran. Anemone makin kagum, hebat banget. Meskipun lagi sibuk adu pedang, Kamiya tetap memperhatikan arah pandang mereka berdua dengan sempurna. Pertarungan makin panas. Kamiya terus mendesak para goblin. Dan pas ada celah sedikit saja, dia langsung kasih aba-aba ke Anemone. Tanpa ragu, Anemone merespon kilat. 1 anak panah kembali menembus kepala monster itu. Tanpa ampun. Tapi awas, tiba-tiba 1 goblin berhasil menerkam dan menjatuhkan Kamiya ke tanah. Eits, tunggu dulu. Momentumnya dapet banget. Kamiya langsung menendang goblin itu menjauh. Dan di udara, Anemone menyelesaikannya dengan tembakan telak ke kepala. Oke. Sekarang sisa goblin ini beneran ngamuk. Teman mereka habis. Mereka langsung menyerbu Kamiya lebih brutal. Sementara sisanya mengincar Anemone. Anemone nggak gentar. Tembakan pertama langsung bersarang telak di dada salah satu goblin yang mendekat. Tapi gawat, jaraknya terlalu dekat. Buat tembakan kedua dengan insting tajam, dia langsung mencabut belatinya demi menangkis serangan mematikan itu. Mundur ke arah kabin, teriak Kamiya kencang. Ya, Anemone nggak perlu repot-repot menghabisi semua monster jelek itu sendirian. Cewek itu nurut. Dia melompat mundur dengan gaya salto super keren ke arah kabin. Dan goblin agresif yang mengejarnya, kena deh, jebakan aktif. Dan monster itu jatuh tepat ke lubang paku buatan Kamiya. Senyum puas mengembang di wajah Kamiya. Jebakannya bekerja sempurna. Dia sampai memuji idenya sendiri yang sempat-sempatnya bikin perangkap sebelum bertarung. Cerdas banget kan? Anemone langsung maju menyerang. Gilanya lagi, goblin yang tadinya asyik mengejar dia sekarang malah gemetar ketakutan melihat aksi brutalnya. Sementara itu, nasib Kamiya malah berbanding terbalik. Dia benar-benar kewalahan menghadapi 1 goblin bersenjata gada yang berniat menghabisinya saat itu juga. Kenapa bisa sesulit ini? Jawabannya jelas, status karakternya benar-benar ampas. Tipikal penderitaan pemain level awal banget kan? Dan dalam sekejap mata, senjatanya terlempar. Tepat saat gada raksasa itu berayun turun ke arahnya, waktu seakan berhenti. Sebuah anak panah melesat cepat dan menancap sempurna di kepala monster itu. Menumbangkannya dalam sekejap. Jantung Kamiya nyaris copot. Saat menoleh, dia baru sadar Anemone sudah membereskan lawannya sendiri hanya dengan belati. Lalu dengan santai menyelamatkan nyawanya. Benar-benar luar biasa. Berkat aksi heroik itu, Kamiya berhasil selamat melewati hari ketiga. Usai pertarungan yang menguras tenaga, dia kembali ke kabin untuk mengecek inventaris melalui batu Mona miliknya. Di momen inilah, Anemone akhirnya bertanya, apakah dia benar-benar seorang kontraktor Monet? Kamiya langsung mengangguk, mengakui kalau dia baru saja mengikat kontrak dengan batu ajaib tersebut. Tapi, coba tebak, di dunia ini, karakter lokal alias NPC menganggap kemampuan aneh para pemain sebagai sihir langka. Sesuatu yang cuma bisa dipakai oleh mereka yang terpilih oleh batu mana. Konsep yang cukup menarik, bukan? Oke, waktunya beraksi. Kamiya tanpa ragu mengajak Anemone bergabung. Toh gadis itu tidak punya tempat tujuan. Dan jujur saja, Kamiya sangat butuh rekan setim untuk bisa bertahan. Anemone pun tersenyum dan menyinggung sebuah legenda kuno. Konon katanya, siapapun yang terpilih oleh batu Mona pasti membawa takdir besar untuk menyelamatkan dunia ini. Berbekal keyakinan itu, dia merasa pertemuan mereka bukanlah sebuah kebetulan. Pasti ada campur tangan takdir yang membawanya tersesat tepat di hadapan Kamiya. Tidak hanya itu, dia juga terang-terangan memuji ketangguhan Kamiya dalam bertarung. Sambil tersenyum manis, gadis itu mengulurkan tangannya. Sebuah tanda bahwa kesepakatan telah terbentuk. Ting! Notifikasi sistem langsung muncul di layar Kamiya. Anemone resmi bergabung ke dalam tim miliknya. Kerja bagus, bro! Pagi harinya,
suasana berubah drastis. Saat Kamiya sedang asyik memasak sarapan, Anemone keluar dari kamar. Dan astaga, Kamiya nyaris pingsan melihat betapa cantiknya gadis itu tanpa zirah perangnya. Panik! Tentu saja, dia buru-buru memalingkan wajah, menyembunyikan pipinya yang sudah memerah seperti kepiting rebus. Benar-benar momen yang menggemaskan. Sambil menikmati sarapan, Anemone bercerita tentang masa lalunya. Tumbuh besar di hutan bersama sang ayah. Hidup bersama orang baru seperti ini jelas menjadi awal yang sangat menyegarkan baginya. Di sisi lain, otak gamer Kamiya sudah mulai bekerja. Dia bertekad untuk segera meningkatkan level markas mereka agar bisa membangun lebih banyak ruangan secepat mungkin. Harus diakui, kekuatan bertarung Anemone adalah tambahan yang sangat luar biasa. Tapi ingat satu hal, cuma berdua melawan gelombang monster yang akan datang, itu mustahil. Fokus utama mereka sekarang adalah memperkuat pertahanan markas sebagai satu-satunya jalan untuk selamat. Begitu piring kosong, waktunya berburu material. Kamiya bergerak sangat lincah, membuat Anemone sampai geleng-geleng kepala kagum melihat seberapa cepat dia memborong semua sumber daya yang ada. Namun sesampainya di markas ada Janggane. Wajah Kamiya tampak tegang. Saat ditanya, dia akhirnya mengaku jumlah material yang mereka kumpulkan masih jauh dari kata cukup untuk meningkatkan markas. Mendengar istilah aneh itu, Anemone cuma bisa memiringkan kepalanya bingung. Tingkatkan markas? Bagaimana caranya? Dengan sabar, Kamiya mulai menjelaskan sistemnya. Kalau mereka memasukkan cukup material ke dalam batu ajaib itu, kekuatan sihirnya akan otomatis membangun tembok pelindung dan barikade kokoh. Nah, itulah alasan utama kenapa dia sejak awal sangat terobsesi menimbun barang. Sayangnya, sekeras apapun mereka berusaha, jumlahnya tetap belum memenuhi target. Masalah utamanya ada di sini. Setiap 7 hari, dunia ini akan dihantam gelombang serbuan monster tanpa henti. Jadi tanpa jebakan dan tembok yang solid, mereka tidak akan punya peluang. Intinya cuma satu, kalau mereka ingin melihat matahari terbit di hari ke-8, persiapan mereka harus benar-benar matang tanpa celah sedikit pun. Tanpa ragu, jiwa pejuang Anemone langsung berkobar. Gadis itu langsung berbalik keluar, bertekad untuk membabat habis seisi hutan demi mencari sisa material yang kurang. Tersentuh oleh semangatnya, Kamiya mengucapkan terima kasih. Sementara sang gadis berburu, ini saatnya bagi sang protagonis kita untuk memutar otak dan mencari sela lain. Jujur saja, dia merasa agak frustrasi. Merekrut karakter sekuat Anemone di awal permainan seharusnya membuat segalanya lebih mudah, kan? Tapi kenapa menaikkan level rasanya sesulit ini? Andai saja dia punya sihir pengganda material, mengingat petunjuk dari Livy sang pemandu. Harusnya ada kemampuan khusus atau artefak gila yang bisa memanipulasi jumlah barang jarahan. Tapi realitanya cukup pahit. Karakter versi uji coba miliknya sama sekali tidak dibekali bonus. Mewah semacam itu, benar-benar nasib pemain gratisan. Frustrasi dengan batasan sistem, Kamiya memanggil Livy. Waktunya mencari jalan pintas. Dia meminta sang pemandu untuk membuka seluruh panel rahasia mode pengembang. Dengan antusias, Livy langsung bersiap. Wah, membayangkan mereka bisa mengubah pengaturan permainan seenaknya saja. Sudah terdengar sangat menggairahkan, bukan? Tapi tunggu dulu. Jangan terlalu gegabah. Mengacak-acak kode dasar saat dunia ini sedang berjalan secara langsung, itu tindakan yang sangat nekat dan berbahaya. Pasalnya, dunia permainan ini punya keamanan tingkat dewa. Ada sistem kecerdasan buatan super canggih yang selalu memantau dan menyeimbangkan segalanya. Setiap detik. Sederhananya begini, kalau ada satu saja angka yang mendadak tidak masuk akal, sistem pertahanan dunia ini akan langsung menghapusnya tanpa ampun dalam hitungan detik. Lebih parahnya lagi, kalau mereka memaksakan terlalu banyak perubahan ilegal, kapasitas sistem bisa jebol, menyebabkan kehancuran dunia yang sama sekali tidak bisa diprediksi. Akibat malfungsi liar. Walau penuh risiko, Kamiya sadar betul tanpa jalan pintas, mereka pasti tamat di hari ke-7. Otaknya berputar cepat mencari celah lain di luar batas normal permainan. Dan tiba-tiba saja bam! Sebuah ide gila melintas di kepalanya. Bagaimana kalau mereka menggunakan fitur rahasia pengembang yang bisa mengabaikan syarat material? Sepenuhnya, dia menatap Livy lekat-lekat dan menanyakan satu mode sakti. Mode pembangunan instan. Oh, buat kalian yang tidak tahu apa itu mode pembangunan instan. Itu adalah fitur dewa khusus penguji yang bisa membangun apa saja tanpa butuh material sepeser pun. Mendengar ide jenius ini, mata Livy langsung berbinar. Sistem keamanan dunia tidak akan mendeteksi fitur bawaan ini sebagai sebuah pelanggaran. Celahnya berhasil ditemukan.
Kamiya mengangguk mantap. Dia menjelaskan kalau sistem ini memang sengaja dirancang untuk menerima perubahan asalkan kau punya akses tingkat dewa alias otoritas pengembang. Karena Kamiya sudah masuk dengan mode dewa itu. Livy sangat yakin jalur akses program utamanya pasti bisa ditembus sekarang. Tanpa babi bu, Livy langsung bergerak cepat. Dia mulai melacak kodenya. Dan boom, ketemu dalam hitungan detik. Cepat banget kan? Kamiya menatapnya serius. Bisa kau tembus jalan masuknya? Tanyanya memastikan. Livy nyengir dan bilang kalau dari luar sih mustahil, tapi kalau dia terjun langsung ke dalam sistem pasti bisa. Belum sempat Kamiya mencegah aksi gilanya itu, Livy sudah keburu melompat masuk. Begitu ada di dalam sana, dia langsung menemukan titik celahnya. Jari-jari tak kasat matanya mulai meretas, memasukkan rentetan kode instruksi yang mereka butuhkan. Tapi tunggu, disinilah masalahnya dimulai. Sistem penjaga otomatis langsung aktif. Mereka mendeteksi Livy sebagai virus penyusup yang harus segera dibersihkan. Gawat! Sadar kalau dia sedang diincar, Livy mulai panik. Dia mempercepat proses retasannya sampai ke batas maksimal, benar-benar berpacu dengan waktu. Hanya dalam beberapa detik yang menegangkan, dia berhasil menembusnya. Cepat-cepat dia mengeksekusi kodenya, lalu kabur menyelamatkan diri dari sana sebelum terlambat. Dengan keringat dingin bercucuran, Kamiya buru-buru bertanya keadaan Livy. Syukurlah, gadis itu bilang dia baik-baik saja. Walaupun, jujur saja, dia baru saja nyaris ditelan bulat-bulat oleh sistem penjaga itu. Kamiya sebenarnya sama sekali tidak kaget mendengarnya. Masuk ke dalam sistem secara paksa. Seperti itu kan memang bukan hal yang normal. Dia sudah menebak. Sistem pasti menganggap Livy sebagai program jahat dan berusaha menghapusnya dari eksistensi. Mendengar kata dihapus, Livy langsung histeris ketakutan. Untuk menenangkannya, Kamiya menyuruhnya mengecek ulang sistem dari layar monitor saja. Jauh lebih aman, karena tidak perlu masuk lagi. Livy menurutinya. Tapi detik berikutnya, dia malah menjerit kaget. Layar menunjukkan kalau para sistem penjaga itu sudah menggandakan diri. Dan sekarang, jumlahnya, wow, benar-benar mengerikan. Mendengar laporan gila itu, raut wajah Kamiya berubah drastis. Dia sadar satu hal yang pasti. Mencoba meretas jalan masuk yang sama untuk kedua kalinya, jelas sangat mustahil sekarang. Merasa bersalah, Livy langsung meminta maaf. Tapi Kamiya tersenyum dan bilang ini sama sekali bukan salahnya. Justru ini membuktikan kalau sistem pertahanan mereka bekerja dengan sangat sempurna. Malah sebaliknya, Kamiya merasa dialah yang seharusnya minta maaf. Dia sudah membuat rekannya itu mengambil risiko yang sangat besar dan berbahaya. Intinya, dia sangat bersyukur Livy selamat. Terharu, Livy pun langsung memeluknya erat. Berkat perjuangan luar biasa Livy, fitur pembangunan instan akhirnya terbuka. Dan Kamiya langsung mengaktifkannya. Tak lama kemudian, Anemone kembali. Dan coba tebak, dia melongo melihat markas mereka yang sekarang berubah total jadi jauh lebih raksasa. Ruangannya bertambah banyak, lengkap dengan barikade kokoh di sekelilingnya. Markas mereka sukses naik ke level 3. Anemone sampai geleng-geleng kepala. Benar-benar takjub dengan keajaiban batu sihir itu. Kamiya santai saja menyuruh Anemone memilih pondok manapun yang dia mau. Tapi, ada tapinya nih. Dia menyarankan agar gadis itu memilih secepat mungkin. Jelas saja, Anemone kebingungan. Kenapa harus buru-buru begitu? Belum sempat mulutnya tertutup. Seberkas cahaya terang tiba-tiba menghantam tengah markas dan membentuk portal. Kamiya cuma bisa tersenyum simpul. Bilang kalau pondok mereka bakal segera penuh. Saat cahaya silau itu memudar, kejutan, sekelompok orang asing tiba-tiba muncul di sana. Mereka tampak kebingungan. Menoleh ke kiri dan kanan menebak-nebak di mana mereka sekarang. Di antara rombongan itu, ada seorang bocah laki-laki bernama Ozel bersama ibunya, Ria. Kaget melihat penyusup, Anemone refleks meraih pedangnya. Tapi, Kamiya langsung menahannya. Mata Kamiya justru tertuju pada Asil. Pria yang dengan gagah berani, langsung pasang badan untuk melindungi penduduk lainnya. Menarik napas dalam-dalam, Kamiya maju dan mulai memperkenalkan diri. Dia mencoba bersikap ramah, menjelaskan kalau dia juga baru beberapa hari tinggal di tempat ini. Lalu, dia menjatuhkan fakta yang mengejutkan. Markas ini dikelilingi hutan lebat. Dan ya, sarang monster. Paranja lagi? Setiap malam tiba, monster-monster itu bakal berburu dan menyerang markas ini tanpa ampun. Supaya bisa bertahan hidup, mereka harus bekerja sama. Mendadak, aura Kamiya berubah drastis. Mirip komandan pasukan pengintai yang sedang memberi pidato epik. Dengan suara berat dan berwibawa. Dia meminta para pendatang baru itu meminjamkan kekuatan mereka. Tepat di momen menegangkan itu, seorang kakek berambut putih bernama Sylvian melangkah maju. Dia bertanya, apakah Kamiya juga pendatang baru di sini? Kamiya mengangguk.
bilang kalau dia dituntun kemari oleh sebuah batu sihir. Sylvian tersenyum takjub. Dia pernah dengar legendanya, tapi tidak pernah menyangka akan benar-benar dipanggil oleh seorang penyihir di sisa umurnya ini. Tapi tunggu, ada satu warga yang merusak suasana. Pria bertubuh kekar bernama Waldo tiba-tiba menerobos maju. Dia berteriak menyuruh yang lain jangan gampang percaya. Waldo curiga para mengira Kamiya sengaja menculik mereka ke tempat antah berantah ini pakai sihir teleportasi. Tanpa mempedulikan penjelasan lebih lanjut, Waldo memanggil dua temannya. Mereka pun membalikan badan dan bersiap pergi dari sana. Kamiya tentu saja mencegah dan bertanya mereka mau ke mana. Dengan angkuh Waldo menjawab kalau dia mau mengecek sekitar sendiri. Dia sama sekali tidak percaya soal cerita monster itu. Dia menyuruh warga lainnya tetap diam di tempat. Sementara itu, dia dan kedua temannya bakal jadi tim pencari fakta dadakan. Menghela napas panjang, Kamiya menginstruksikan Anemone untuk menjaga sisa warga di markas. Sementara dirinya, tentu saja harus membuntuti ketiga orang keras kepala itu. Sambil menyusuri hutan yang suram itu, Kamiya terus memperingatkan mereka. Jangan terlalu jauh, serunya tegas. Tapi Waldo, si keras kepala ini malah menutup kuping. Dia masa bodoh dengan semua peringatan Kamiya. Begini kenyataannya, area di sekitar markas ini memang jadi tempat mencari sumber daya, tapi jangan salah. Ini juga zona merah mematikan, di mana monster berkeliaran bebas siang dan malam. Dan berdasarkan hukum mutlak sistem permainan ini, kalau kau sudah keluar dari satu markas, kau tidak akan bisa seenaknya pindah ke markas lain. Lebih gilanya lagi, semakin jauh kau melangkah, monster yang muncul bakal semakin ganas dan tidak masuk akal. Yep, sistem ini memang sengaja dirancang untuk mengunci pergerakan para pemain. Benar-benar mimpi buruk. Beberapa saat kemudian, Waldo dan kawan-kawannya malah asyik menemukan sekawanan kelinci imut. Tunggu! Ada tanduknya! Ada yang iseng nanya ke Kamiya, apa kelinci selucu ini yang menyerang markas? Dan yep, Kamiya cuma mengangguk santai membenarkannya. Tapi ya namanya juga Waldo, dia mana percaya. Jadi, Kamiya mundur selangkah dan membiarkan cowok itu belajar dari pengalamannya sendiri. Mereka sama sekali tidak tahu. Kelinci gemas di depan mereka itu sebenarnya bernama Hunter Bonnie. Tipe monster kelinci karnivora yang luar biasa ganas. Taktik mereka bikin mangsa lengah pakai wajah polos tak berdosa. Lalu, bam! Mereka mengepung dan menyerang dari segala arah secara berkelompok. Dan sebelum Waldo atau pasukannya sempat kedip, kelinci-kelinci itu langsung melompat beringas ke arah mereka. Kakau balau! Tiga cowok itu menjerit. Panik! Kamiya langsung berlari mendekat sambil berteriak, menyuruh mereka menutup mata dan menahan napas. Waldo jelas melongo bingung, tapi Kamiya mendesaknya untuk cepat menurut. Dengan panik, mereka pasrah mengikuti instruksi. Di saat yang sama, Kamiya sigap mengeluarkan 3 botol lada dari tasnya. Lalu, wes, dilempar lurus ke arah gerombolan kelinci itu. Prang! Botol itu pecah berkeping-keping di tubuh mereka. Serbuk ladanya sukses besar, bikin kelinci-kelinci ganas itu berjatuhan dan langsung lari. Kokar kasih. Momen yang pas, Kamiya langsung berteriak menyuruh Waldo dan yang lainnya kabur sekencang mungkin. Tapi Waldo ini memang bandel. Bukannya langsung lari, dia malah membuka mata buat mengintip. Ya jelas kelilipan lada. Matanya langsung perih sampai menangis bombay. Tanpa membuang waktu, Kamiya menarik salah satu cowok yang terluka, lalu berseru kalau mereka harus segera mundur kembali ke markas. Tidak perlu disuruh 2 kali, mereka langsung lari pontang-panting mengikuti Kamiya karena para kelinci itu mulai bangkit lagi. Setelah pelarian yang dramatis, mereka selamat sampai markas dan kelompok Waldo langsung mendapatkan pengobatan. Setelah drama seru tadi, para warga mulai bisa bernapas lega dan membagi diri menjadi beberapa kelompok kerja. Ada yang langsung semangat melakukan latihan bertarung, sementara yang lain sibuk beres-beres memastikan semua perlengkapan tertata rapi. Sewaktu sesi latihan berlangsung, salah satu warga menyadari sesuatu. Waldo kelihatannya jauh lebih bersemangat dari biasanya. Auranya benar-benar membara. Sambil menyeringai, Waldo mengakui kalau monster-monster tadi memang lumayan tangguh. Tapi, dia yakin 100% mereka pasti menang telak di pertarungan berikutnya. Di tengah hiruk-pikuk itu, Levi mendekati Kamiya. Sambil tersenyum lega, dia bilang betapa senangnya punya tambahan sekutu baru yang hebat di markas mereka. Tapi respons Kamiya cuma gumaman singkat. Levi langsung sadar ada yang tidak beres. Pas ditanya kenapa, Kamiya menunjuk ke arah Asil dengan tatapan super serius. Jadi begini ceritanya. Di tahap awal permainan, memang selalu ada semacam event panduan. Lengkap dengan karakter khusus untuk mengajari pemain tentang aturan keras di dunia ini. Dan, coba tebak, Asil ternyata adalah karakter yang ditakdirkan untuk memberi satu pelajaran pahit. NPC yang tumbang
tidak akan pernah bisa kembali lagi. Malam ini akan ada serangan monster besar, dan menurut skenario sistem, Ozel dijadwalkan akan gugur di tengah panasnya pertarungan itu. Lewat momen pilu, Ibunda Ael yang meratapi putranya, para pemain bakal disadarkan satu hal. Karakter di dunia ini benar-benar nyata dan tak tergantikan. Karena nasib tragis Ozel sudah di depan mata, pikiran Kamiya langsung berkecamuk. Apa dia punya kekuatan yang cukup untuk melawan sistem dan mengubah takdir anak itu? Balik ke realita. Setelah latihan seharian, Waldo dan tim petarungnya pulang dengan perut keroncongan parah. Untungnya, para gadis sudah menyiapkan hidangan yang super lezat. Dalam sekejap, semuanya langsung berkumpul heboh di meja makan. Sambil mengunyah, Azel dengan ceria menanyakan ke Anemone tentang gaya berpedangnya tadi. Anemone memberikan jempol, mengakui ilmu pedangnya lumayan bagus. Pujian itu jelas membuat Ozel makin bersemangat sampai matanya berbinar terang. Eits, tapi Anemone buru-buru menambahkan, kalau buat urusan memanah, Ozel masih harus banyak berlatih dari nol. Di sisi lain, selera makan Kamiya menguap total. Matanya cuma fokus mengawasi Ozel. Karena dia sadar, peran tragis yang mengintai Asil demi mengajarkan aturan dunia ini. Dia tahu pasti, polanya, walaupun pemain melarang Ozel ikut campur, anak itu pasti akan terlalu percaya diri. Diam-diam maju ke garis depan. Lalu akhirnya, lenyap begitu saja. Nah, tragedi menyedihkan itulah yang bakal memaksa para pemain untuk paham. Tidak ada yang namanya respon dalam dunia ini. Tiba-tiba Waldo merangkul Ael, mengacak-acak rambut anak itu sambil tertawa bangga. Wah, jagoan kecil kita akhirnya sudah menjadi pria sejati. Tapi ibunya langsung melotot tajam. Dia langsung ngomelin Waldo supaya berhenti memanas-manasi anak kesayangannya itu. Asil dengan nada tegas memprotes ibunya. Monster terus menyerang mereka, jadi dia harus bisa bertarung. Sang ibu bersikeras, urusan melawan monster itu murni tugas orang dewasa. Akan tetapi, Asil sama sekali tidak mau mengalah. Dia mengingatkan ibunya kalau dia harus melindungi semua orang, persis seperti sang ayah. Ria lalu melembut, membenarkan kalau ayah Ael memang kuat. Tapi, beliau tidak pernah mencampur adukan tindakan nekat dengan keberanian. Mendengar kata-kata itu, pikiran Kamiya langsung terbuka lebar. Nekat dan berani itu dua hal yang berbeda. Kalau dia mau menyelamatkan Asil dari takdir tragisnya, dia jelas butuh pendekatan yang jauh lebih cerdas. Kamiya akhirnya menyadari satu hal. Dia butuh sebuah strategi jitu, sebuah peluang menang yang memang dibangun di atas keberanian murni. Sang kakek, Sylvian, ikut menimpali. Dia menasihati Asil agar tidak gegabah seperti kata ibunya. Dan Oel pun mengangguk patuh menerima wejangan tersebut. Sylvian kemudian mengusulkan supaya mereka semua berjuang bersama demi melindungi desa. Namun detik itu juga, realita menampar mereka tempat ini sudah bukan lagi desa mereka. Tepat pada saat itu, Sylvian mendadak bertanya ke Kamiya soal minuman keras. Waldo langsung melongo. Kakek ini beneran mencari minuman saat mereka mau bertempur. Sambil terkekeh, Sylvian membalas kalau justru itu intinya. Kalaupun malam ini adalah akhir baginya, dia menolak keras untuk menghadapinya dalam keadaan 100% sadar. Waldo langsung membalas kalau itu adalah resolusi paling menyedihkan yang pernah dia dengar. Momen tegang tadi pun langsung mencair, dan tawa mereka pecah seketika. Melihat semangat mereka, Kamiya tersenyum dan berjanji, kalau kita semua berhasil selamat melewati serangan malam ini, aku yang bakal mencarikan minuman untuk perayaan kita. Dan Waldo nih, yang paling pertama berdiri buat ngerayain pencapaian ini. Tapi anehnya, raut wajah Kamiya malah kelihatan suram. Livy sampai nanya, ada apa? Terus, Kamiya jujur, dia ngerasa bersalah banget. Udah narik mereka ke dalam permainan bertahan. Hidup yang gila ini, ya, walau demi menciptakan mahakarya yang sempurna, Livy paham kok. Tapi dia ngingetin satu hal, kalau nggak ada Kamiya, karakter-karakter keren ini nggak bakal pernah ada. Dan jujur aja, Kamiya menolak keras jadi pencipta lepas tangan. Dia mau bertanggung jawab penuh sama dunia yang udah dia bangun. Begitu malam tiba, suasana makin tegang. Kamiya mengumpulkan semuanya dan memberi peringatan. Serangan monster gelombang selanjutnya udah di depan mata. Makanya, mereka harus atur ulang formasi tempur. Persiapan ekstra itu wajib hukumnya sekarang. Instruksinya jelas. Buat yang nggak ikut bertarung, tugas kalian cuma satu. Pantau area sekitar dari dalam markas. Jangan lengah. Dia menjelaskan kalau gerombolan monster ini biasanya cuma nyerang dari satu arah aja. Tapi kejutan bisa datang kapan aja. Kami yang nggak mau ada yang ceroboh. Jadi semuanya harus menyebar dan tingkatkan kewaspadaan. Nah,
Buat barisan tempur, 3 penembak jitu terbaik bakal gabung jadi pasukan panah. Dan tebak, Anemone yang bakal pimpin langsung. Sisa pasukan disuruh angkat senjata dan maju ke garis depan. Kenapa? Karena mereka bakal bertarung berpasangan. Kerjasama tim itu kunci utama. Satu pasangan akan menjadi tameng kokoh buat melindungi pasukan panah. Sementara tim Waldo langsung terjun ke garis depan bareng rekan duetnya. Mendengar itu, Waldo langsung semangat banget. Gila sih, cowok ini udah nggak sabar pengen nunjukin aksinya di lapangan tempur. Tapi tunggu dulu. Terus Kamiya bakal berpasangan sama siapa? Dan kejutannya, dia memilih Osel buat jadi rekan tempurnya. Jelas aja, ini bikin Osel dan ibunya kaget setengah mati. Sang ibu langsung protes keras. Osel itu nggak bisa mendadak disuruh terjun, bertarung gitu aja. Kamiya menarik napas pelan. Dia paham banget kekhawatiran wanita itu, tapi sembunyi di barisan belakang itu sama sekali bukan jaminan mereka bakal aman. Kalau Osel berani maju dan memang mampu, itu tandanya dia bakal tumbuh jadi jauh lebih kuat dalam waktu singkat. Dan jelas, ini bikin peluangnya buat bertahan hidup di dunia ini makin besar. Ria masih kelihatan cemas luar biasa. Tapi tenang, Kamiya memberi janji. Dia bakal melakukan segala cara demi melindungi Osel sekuat tenaga. Usut punya usut, ada strategi jenius. Kamiya sengaja menaruh Osel di depan buat membaca arah musuh. Sistem permainan pasti akan terus menargetkan anak itu. Memang sih, ini pertaruhan yang nekat. Tapi demi mengubah alur cerita yang udah tertulis, kadang risiko besar memang harus diambil. Anemone ikutan meyakinkan Ria. Percaya deh, kemampuan tempur Kamiya itu luar biasa dan benar-benar bisa diandalkan. Tapi Kamiya tetap nunggu persetujuan. Dia nggak bakal memaksa kalau Osel keberatan. Belum selesai bicara, Osel malah melompat semangat. Dia siap maju demi jadi kuat kayak ayahnya. Keren! Begitu semua persiapannya beres total, Kamiya langsung ngasih pidato semangat. Mental petarung naik drastis. Benar-benar siap untuk hadapi pertempuran gila di depan mata. Malam semakin larut, dan misi hari keempat muncul bertahan hidup sekali lagi. Gak lama setelah itu, pertarungan epik pun pecah. Semua berjalan sesuai rencana awal. Gak lupa, Kamiya juga minta Livy terus pantau pergerakan Osel dan segera lapor ke dia kalau terjadi apa-apa. Di atas menara pengawas, Anemone berdiri gagah bareng pasukannya. Tanpa ragu, dia langsung kasih komando hujani para goblin itu dengan panah. Nggak usah peduli kalau bidikan kalian kasar, teriaknya. Yang paling penting sekarang cuma satu, hancurkan dan acak-acak formasi barisan musuh. Sementara panah Anemone bikin para goblin kocar-kacir. Kamiya dan tim serang langsung gerak cepat menghabisi goblin yang terpisah. Kalahkan mereka satu persatu, seru Kamiya. Tapi dia mengingatkan tegas, jangan pernah berpisah dari pasangan agar keunggulan jumlah tetap terjaga. Waldo juga disuruh memastikan musuh tak mendekati menara. Waldo menyeringai sambil mengiyakan perintah itu. Tenang aja, lu nggak perlu ngingetin gue soal itu. Balasnya penuh percaya diri. Wah, ternyata jumlah monsternya membludak makin banyak nih. Sepertinya ini efek samping dari peningkatan level markas yang bikin tantangannya ikut naik. Tapi tebak, hebatnya, para petarung ini bisa menahan gempuran dengan sangat baik. Padahal ini murni pertempuran pertama mereka. Keren Avid. Mereka tetap fokus di formasi tempur 2 orang. Hasilnya, koordinasi musuh sukses dikunci mati dan langsung disapu bersih tanpa ampun. Dan Waldo, dia yang paling kegirangan. Cowok ini menebas goblin kayak memotong mentega. Gampang banget. Tapi pas lagi seru-serunya duel, dia sadar ada satu goblin yang matanya malah jelalatan. Kesempatan emas. Waldo langsung menebas si goblin sambil mengejeknya secara terang-terang dan karena berani melihat ke arah lain. Sayangnya, dia nggak sadar akan satu hal. Program sistem permainan udah aktif dan menarik perhatian semua goblin buat menjadikan Osel target utama mereka. Pertempuran makin memanas, tapi tetap terkendali. Nah, berkat jebakan yang udah disiapkan sebelumnya, gerombolan musuh ini bisa dikurangi dengan sangat efektif. Dari posisinya, Kamiya juga sadar, pergerakan musuh gampang banget ditebak. Dan ya, ini murni berkat keberanian Osel yang memancing mereka. Tapi ya, dunia permainan ini nggak bakal ngasih kemenangan instan. Tiba-tiba aja, para goblin mendadak jauh lebih kuat dan ngamuk sejadi-jadinya. Anemone langsung sadar pergerakan para goblin itu sangat aneh. Tanpa ragu, dia melompat dari menara pengawas. Ikut terjun langsung ke arena pertarungan di bawah. Di sisi lain, Livy memastikan terus menjaga Osel.
Tapi mendadak dia melihat segerombolan goblin mengepung posisi Kamiya dan refleks teriak kasih peringatan. Sayangnya, sebelum dia sempat berbalik, para goblin itu sudah berhasil menjatuhkan Osel ke tanah. Jantung Kamiya seakan berhenti. Panik bukan main, dia langsung teriak kencang menyuruh Osel untuk cepat bangkit dan melawan. Satu goblin jahat nyaris melenyapkannya. Tapi tunggu, wes, panah anemoni melesat tajam dan langsung menembus mata monster itu tepat waktu. Kirim bangke. Gila, goblin itu mencabut panahnya begitu saja. Dan anehnya lagi, dia sama sekali tidak menyerang balik anemoni. Anemoni melongo keheranan. Para goblin itu benar-benar mengabaikannya. Ini jelas sangat tidak masuk akal. Mengingat bagaimana monster-monster buas ini biasanya beroperasi. Di sisi lain, Waldo lagi asyik-asyiknya menghajar para goblin. Sampai tiba-tiba bam! Satu monster melemparnya terbang jauh. Waldo jelas syok berat melihatnya. Tapi tanpa diduga, satu goblin licik berhasil menyelinap masuk dan mengincar Asel. Saat remaja itu gemetar ketakutan. Kamiya langsung berteriak keras menyuruhnya bangun dan memegang pedangnya. Tepat saat Asel hampir tamat, kilatan pedang muncul. Kamiya melompat gagah untuk menahan serangan itu. Kamiya benar-benar kewalahan menahan tenaga goblin ini. Dia mulai curiga jangan-jangan sistem permainan sengaja ikut campur hanya untuk memastikan Asel kalah. Saat adu kekuatan sengit terjadi, cakar tajam si goblin berhasil menembus bahu Kamiya. Sakitnya luar biasa. Dia sampai berteriak menahan perih. Kesempatan emas bagi monster lain untuk menumbangkan Asel. Tapi tenang saja, anemoni kembali beraksi dengan sigap untuk menyelamatkan remaja itu. Gadis tangguh ini menebas dan menendang monsternya jatuh. Saat monster itu mau bangkit, Waldo yang sedang murka muncul. Dia meninju goblin itu sampai nyungsep. Sambil tertawa, Waldo mengoceh betapa mudahnya menghajar monster berbentuk seperti manusia ini. Kamiya langsung menyuruh Waldo dan anemoni untuk memancing para goblin menjauh. Waldo tanpa ragu melompat ke salah satu monster dan menghajarnya habis-habisan sampai tumbang tak berkutik. Anemoni tidak mau kalah. Dia menarik busurnya, menembakkan panah bertubi-tubi sambil berteriak menyemangati para petarung untuk terus memukul. Mundur monster itu. Tak lama, Kamiya kembali terdesak oleh goblin raksasa lainnya. Dengan sisa tenaganya, dia menyuruh Asel untuk segera memukul kepala monster tersebut. Tapi Asel malah mematung. Melihat itu, Kamiya dengan tegas mengingatkannya. Inilah momen penentu yang akan mengubah takdirnya. Kamiya menegaskan, dia harus berani melawan kalau mau selamat. Pertanyaannya, tajam. Apa kau tidak ingin menjadi sekuat ayahmu? Kata-kata magis itu langsung membakar semangat Asel untuk memukul kepala monsternya. Celah pertahanan terbuka. Kamiya tidak menyiakan kesempatan ini. Dia langsung menancapkan pedangnya ke monster itu, mengakhirinya seketika. Senyum bangga muncul di wajah Kamiya. Dia memuji keberanian Asel yang luar biasa, lalu berseru bahwa mereka hanya perlu mengalahkan beberapa monster lagi. Kamiya dan timnya semakin bersemangat. Mereka mengamuk dengan kekuatan penuh, bekerja sama tanpa henti untuk menumbangkan sisa-sisa goblin yang ada di sana. Akhirnya, kemenangan berpihak pada kelompok Kamiya. Pertarungan yang sangat panjang dan melelahkan ini usai, meski pedang mereka semua berakhir dalam kondisi memprihatinkan. Semua orang bersorak kegirangan menyambut Fajar. Di saat bersamaan, sebuah notifikasi sistem muncul, mengucapkan selamat karena mereka sukses bertahan di hari keempat. Mereka pun pulang ke markas, dan Asel langsung berlari memeluk hangat ibunya. Kamiya tersenyum lega karena berhasil mematahkan takdir buruk Asel. Keberhasilan ini memberinya tekad baru. Dia harus menaklukkan gelombang monster tanpa mengorbankan siapapun. Percaya dirinya sungguh tinggi sekarang. Tapi dia tidak sadar dunia permainan ini selalu punya cara licik untuk menagih bayaran atas setiap kemenangan. Tidak lama setelah itu, Kamiya dengan mantap berhasil meningkatkan level markas mereka menjadi 5. Penduduk desa sampai menganga melihat perubahan drastis pada markas mereka. Bahkan, Sylvian akhirnya menyadari betapa gilanya kekuatan asli dari batu sihir itu. Rahasianya, semua ini berkat monster-monster yang mereka tumbangkan, serta perbekalan dari hutan. Ya, setiap usaha keras mereka ternyata terus terkumpul menjadi sumber daya di dalam batu sihir. Ahaib, itu. Dan sebagai gantinya, mereka bisa menukarkan semua sumber daya itu untuk memperkuat pertahanan. Markas secara drastis melalui kekuatan absolut batu sihir. Semakin kuat markasnya berdiri, potensi para penghuninya pun ikut meroket tajam. Intinya sangat sederhana. Semakin aman markas mereka dari serangan musuh, semakin kuat dan hebat pula kemampuan setiap penduduknya.
Tapi tunggu dulu. Kamiya mengingatkan. Mereka tidak akan tiba-tiba menjadi hebat tanpa usaha. Kekuatan sejati hanya lahir dari latihan keras dan juga pengalaman. Karena itulah Kamiya menyarankan agar semua pekerjaan markas segera diselesaikan. Waktunya kembali ke rutinitas latihan harian mereka yang super ketat. Beruntung banget mereka punya mode pembangunan instan. Dengan naiknya level markas, Kamiya berhasil mengamankan pasukan serta persenjataan yang sangat solid. Sungguh pencapaian luar biasa untuk ukuran tahap awal permainan. Berkat kerja sama tim yang solid, mereka dengan santai sukses bertahan dari 2 serangan berikutnya. Para karakter lain berkembang pesat, dan taktik mereka semakin sempurna. Bahkan, perkembangan kemampuan Asel kini melesat jauh di luar nalar. Dan berita baiknya, sejak malam itu, sistem kecerdasan buatan tidak pernah lagi mengincar Asel. Waktu berlalu cepat, dan tiba-tiba saja, hari ke-7 pun datang. Inilah saatnya, menantang gelombang monster. Pagi-pagi buta, Ria melihat Kamiya sibuk merawat pedang, lalu memberitahunya bahwa sarapan hangat sudah siap. Kamiya mengucapkan terima kasih, dan dengan tatapan penasaran, Ria langsung bertanya apa yang sedang dia kerjakan. Pria itu tersenyum santai. Dia rupanya sedang menyortir senjata-senjata yang sudah aus. Mengingat malam ini adalah pertarungan besar, akan sangat fatal kalau pedang mereka mendadak patah saat menebas musuh. Nah, untuk membedakan mana pedang yang rapuh, Kamiya dengan cerdas mengikatkan benang merah. Dia memperingatkan seorang petarung yang lewat agar jangan pernah memakai pedang berlabel merah. Itu karena kondisinya sudah sangat kritis. Dia berpesan agar informasi ini disebarkan ke semua orang. Setelah itu, Ria kembali mengingatkan soal sarapan. Tapi Kamiya menolak halus. Fokusnya sedang tinggi. Dia harus mengecek semua jebakan terlebih dahulu. Malam harinya, Kamiya mengumpulkan seluruh anggotanya. Dengan tatapan serius, dia mengumumkan bahwa hari ke-7 yang mengerikan ini akhirnya benar-benar ada di depan mata. Dia mengingatkan semuanya untuk bersiap diri. Ada kemungkinan besar, gelombang serangan kali ini akan jauh lebih masif dan gila daripada apapun yang pernah mereka hadapi sebelumnya. Kamiya langsung menyuruh mereka yang tetap di dalam markas buat ambil senjata. Ya, mereka juga harus siap melindungi pertahanan dari arah dalam. Dia lalu bilang kalau mereka bakal pakai formasi rapat. Ini penting banget biar pasukan kita nggak gampang dijilas sama jumlah musuh. Formasi siap! Kamiya langsung pasang badan di garis depan. Waldo siaga di belakangnya. Sementara Anemone tetap di area belakang untuk melancarkan serangan jarak jauh yang epik. Begitu posisi formasi ini selesai diatur, dia langsung ngasih aba-aba ke para petarung. Berangkat. Dia ngingetin semuanya buat ngecek senjata lagi. Tapi tunggu, Asel malah kelihatan pegang pedang rongsokan. Gara-gara dia ketinggalan info soal Senjata ini. Ya, mau gimana lagi? Dia tetap maju bareng Kamiya dan semuanya siap bertarung. Kamiya langsung teriak buat nutup gerbang utama sambil mereka bersiap menyambut kedatangan musuh. Ria dan warga lainnya langsung berlindung di balik gerbang. Mereka genggam senjata masing-masing buat mastiin semuanya tetap aman terkendali. Ria bangkit buat ngecek keadaan putranya, dan boom! Dia kaget banget lihat anaknya cuman bawa salah satu senjata yang super lemah. Gak lama, gerombolan goblin muncul dengan jumlah yang gila-gilaan. Mereka kelihatan buas banget. Notifikasi sistem mendadak merah, ngasih peringatan keras ke Kamiya kalau invasi besar-besaran ini udah ada di depan mata. Seperti dugaan kita, mereka dituntut buat selamat dari serbuan ini. Tapi yang jadi sorotan utama, ya senjata Asel. Yang jelas-jelas rapuh banget itu. Ngelihat gerombolan goblin yang terus bermunculan. Salah satu warga langsung gemetar ketakutan saat nyadar betapa nggak masuk akalnya jumlah musuh mereka. Tapi Kamiya nggak tinggal diam. Dia ngasih semangat, nyuruh mereka jangan mundur, karena hari ini udah mereka persiapkan. Lalu, dia langsung nyuruh Anemone nembakin panah api. Anemone dan para pemanah lain langsung beraksi. Mereka hujani pasukan goblin itu dengan tembakan panah. Panah itu seketika memicu ledakan raksasa yang mengguncang dan menghanguskan para goblin di sekitarnya. Waldo dan petarung lainnya sampai melongo takjub ngelihatnya. Mereka bahkan nyebut itu sebagai kembang api terkeren. Usut punya usut, Kamiya emang sengaja naikin levelnya biar dia bisa nyelesain produksi bubuk mesiu. Walau desain ranjaunya dibikin super simple. Dia yakin itu udah lebih dari cukup buat kawanan goblin bodoh ini. Kamiya lalu teriak nyuruh pasukannya bersiap. Karena musuh masih banyak. Gelombang goblin berikutnya langsung muncul dari arah hutan. Dan mereka kelihatan jauh lebih ngamuk sekarang. Tapi aslinya, hal ini nggak bikin Kamiya dan timnya gentar. Mereka dengan gampangnya menebas para goblin yang maju menyerang. Di atas menara pengawas, Anemone nyuruh timnya menyerahkan musuh di darat kepada petarung jarak dekat. Sementara mereka sibuk menumbangkan musuh
yang berani datang dari arah belakang. Jumlah goblin ini malah terus membludak. Beberapa dari mereka bahkan berhasil mencapai pagar. Tapi orang-orang yang berjaga di balik pagar sukses memukul mundur mereka. Kamiya dan pasukannya tetap mendominasi pertarungan karena para goblin terus saja jatuh ke perangkap yang disiapkan. Kamiya dengan bangga memuji pasukannya karena berhasil menguasai medan pertempuran. Dia benar-benar yakin kalau mereka punya peluang besar untuk membalikkan keadaan ini. Belum selesai Kamiya ngomong begitu, mendadak terdengar suara yang sangat mengerikan, dan tanah pun mulai bergetar kencang. Anemone yang berjaga di menara berteriak kencang ke Kamiya, ngasih tahu kalau ada bahaya yang datang. Dan benar saja, satu goblin raksasa menyeramkan mendadak muncul dari hutan, bikin Kamiya benar-benar syok dan langsung membeku. Yang baru aja muncul itu adalah Raja Goblin, spesies tingkat tinggi dengan kekuatan yang benar-benar mengerikan. Raungannya langsung memicu semangat para goblin, ngasih mereka peningkatan kekuatan sementara. Kamiya nyaris nggak percaya, karena Raja Goblin sama sekali nggak seharusnya muncul di serbuan. Gelombang pertama, Paranja lahir Raja Goblin ini datang membawa pasukan yang jumlahnya jauh lebih banyak. Bikin makin kacau, para goblin ini jadi jauh lebih kuat. Ria bahkan melihat putranya mulai kewalahan melawan salah satunya. Dia panik, takut semuanya memburuk kalau terus begini. Saat yang lain sibuk menahan musuh di pagar, Ria mendadak berlari pergi. Satu goblin sukses menerobos masuk. Kamiya seketika berteriak untuk memperingatkan yang lainnya. Anemone sadar situasinya udah makin kacau balau. Dia buru-buru nyuruh rekan-rekannya meninggalkan menara pengawas untuk segera turun membantu. Pertempuran! Anemone dan skuadnya melompat turun. Dia mendarat aman, tapi satu orang terluka gara-gara pendaratan yang lumayan kasar. Cowok itu teriak kesakitan. Anemone bergegas menyeretnya ke balik pagar untuk ditolong. Tepat di momen krusial itu, Ria mendadak berlari melewatinya sambil menggenggam erat sebuah pedang. Anemone seketika meneriakinya, menanyakan tujuannya. Karena Ria ternyata sudah benar-benar berlari lurus menuju medan pertempuran di area garis depan. Ria bahkan belum lari terlalu jauh waktu dia mendadak berpapasan langsung sama seekor goblin. Menyeramkan! Dia langsung membeku ketakutan. Dan tepat sebelum monster itu menyerang, Anemone berhasil menumbangkannya lewat satu tembakan super akurat di kepalanya. Anemone lalu menghampiri Ria, menuntut penjelasan soal apa yang sedang dia lakukan. Ria akhirnya mengaku kalau dia harus menyerahkan pedangnya ini kepada Asel. Karena senjata yang dipakai putranya sekarang punya kualitas super buruk. Mendengar alasan itu, Anemone kaget bukan main. Dia pun segera memerintahkan timnya mundur. Sementara dirinya nekat maju ke garis depan. Anemone lalu menyuruh Ria terus maju, sementara dia yang menahan para goblin. Sambil berlari, Anemone menembakkan panahnya untuk mencegah monster-monster itu mendekat. Anemone mundur ke pagar, matanya membelalak melihat kekacauan di depan. Firasatnya benar, situasinya bakal makin gila. Tepat di saat yang sama, pasukan garda depan udah kewalahan habis-habisan. Siapa sangka para monster ini tiba-tiba dapat buff kekuatan sebesar itu. Kamiya langsung teriak kasih tahu semuanya. Biang keroknya, tentu aja kemunculan si Raja Goblin. Kamiya sendiri sampai syok. Monster tingkat tinggi di gelombang hari ke-7 nggak masuk akal. Si bos monster itu perlahan angkat senjatanya, siap meratakan apapun di depannya. Barisan depan buru-buru angkat perisai, berharap kuat menahan serangan mematikan itu. Tapi dampaknya luar biasa gila. Saking brutalnya, pasukan kroconya sendiri sampai ikut terbang kena imbasnya. Beberapa petarung kita langsung terpental jauh. Kamiya buru-buru ngecek keadaan mereka, apa mereka masih sanggup berdiri. Kerennya, Asel sama satu temannya nekat maju buat nge-backup Kamiya. Dan si bos besar udah siap mengayunkan gada raksasanya ke arah jagoan kita. Tepat sebelum gadanya mendarat, insting gamer Kamiya mendadak nyala. Kling! Dia berhasil menangkisnya dan sukses bikin semua orang melongo. Kamiya sampai bersorak dalam hati. Jujur aja, menangkis itu hal biasa di dalam game, tapi kalau dipraktekin di dunia nyata, jelas bikin deg-degan parah. Si raksasa hijau itu langsung merasakan efek pantulan serangannya. Oh, dan dia jelas murka besar. Raungannya menggelegar, memaksa anak buahnya buat maju ngepung barisan depan. Asel dan pasukannya nggak tinggal diam dong. Langsung bikin barikade lindungin Kamiya. Mereka titip pesan singkat. Urusan bos besar, biar jadi jatahnya Kamiya. Mereka mendesak Kamiya buat bergerak cepat, karena napas mereka udah hampir habis. Nggak pakai lama, Kamiya langsung ngedash ke arah si raksasa sambil menepis satu serangan lagi. Kamiya sadar betul, adu ketahanan fisik bakal jadi bencana buat timnya. Dia butuh jalan pintas buat mengakhiri pertarungan ini secepat mungkin. Untungnya,
Panggilan suara Livy masuk tepat waktu. Kamiya buru-buru suruh dia buka menu konsol cincinnya. Livy langsung eksekusi perintahnya. Layar konsol terbuka, dan tebakan Kamiya benar sistem penyeimbang AI ternyata lagi menyala. Livy kebingungan. Buat apa konsol itu? Kamiya menyeringai santai, lalu menunjukkan fakta gila. Pengubah cincinnya sudah aktif. Bukan cuma itu, AI sistemnya sedang kelebihan beban total. Artinya, dia bisa memicu serangan kritikal terus-menerus. Livy makin gagal paham soal kritikal ini. Gampangnya gini, serangan kritikal itu bisa tembus pertahanan dan kasih luka ganda. Tapi biasanya ini ngandelin hoki dari sistem acak. Anggap aja kayak ngelempar dadu keberuntungan. Angka yang keluar ini yang bakal nentuin peluang di dalam gamenya. Tapi tunggu dulu. Ada satu bug rahasia yang memang belum pernah diperbaiki sama developernya. Kalau pemain sukses menangkis 15 kali berturut-turut, AI bakal kebingungan dan mencoba mengatur ulang hitungannya. Masalahnya, proses penyesuaian inilah yang bikin memori sistemnya jadi penuh sesak. Efeknya, sistem acaknya bakal ngehang total, dan boom! Semua pukulan otomatis jadi serangan kritikal. Bikin Livy langsung melongo nggak percaya. Buat Kamiya, ini kunci kemenangannya. Alasan bug ini dibiarin aja dulunya. Karena nangkis 15 kali tanpa jeda itu nyaris mustahil walau pas uji coba game. Dengan taktik gila ini di kepalanya, Kamiya pasang kuda-kuda. Targetnya cuma 1/15 tangkisan sempurna. Dia sengaja mancing si Raja Goblin buat mukul. Satu serangan, ditepis. Dia terus lakuin ini sambil berhitung dalam hati. Asel yang lihat malah panik. Dia ngira Kamiya lagi terpojok. Tapi jagoan kita ini balas meyakinkan kalau semuanya aman terkendali. Sementara itu, Ria akhirnya sampai di barisan terdepan. Dia langsung cemas ngeliat putranya lagi kewalahan ngelawan salah satu monster. Di sisi lain, Kamiya makin asyik ngejek si bos besar sambil memastikan gak ada satupun serangannya yang lolos. Nggak kerasa, angkanya udah masuk ke 13. Tinggal sedikit lagi, momentum ini nggak boleh lepas dari tangannya. Tapi tiba-tiba aja, satu monster lolos dari penjagaan Asel. Makhluk itu nekat nyerang Kamiya tepat pas tangkisan ke-14. Asel langsung ngejar back orang kesetanan. Pas banget monsternya mau menebas Kamiya, Asel lompat dan hantam kepalanya. Walau pedangnya malah jadi patah. Pertahanannya sekarang bolong besar. Tapi untunglah Ria datang bawa keajaiban. Dia langsung melempar pedang baru ke arah Asel. Dengan senjata barunya, Asel sukses menumbangkan monster itu. Dan yang bikin makin merinding, Kamiya juga berhasil nepatin tangkisan ke-15-nya. Senyum lebar langsung mengembang di wajah Kamiya. Usaha gilanya akhirnya terbayar lunas tanpa sisa. Dia kasih aba-aba kalau pertunjukan ini bakal selesai dalam hitungan detik. Nggak pakai lama. Dia langsung melesat menuju Raja Goblin. Serangan pedang secepat kilat langsung mendarat bertubi-tubi. Dan tebasan pamungkasnya langsung mengincar titik fatal di leher si raksasa. Habis itu, Kamiya melompat elegan dan pose ala superhero biar kelihatan kece badai. Si Raja Monster yang kena combo maut tadi jelas nggak berkutik. Langsung terkapar bikin tanah bergetar. Anak buahnya masih sisa cuma bisa cengong ngeliat. Bosnya tepar. Nyali mereka langsung ciut ke level paling bawah. Tanpa pikir panjang, gerombolan sisa itu langsung ngacir kocar-kacir ninggalin medan tempur. Bener-bener lari terbirit-birit. Waldo dan kawan-kawan cuma bisa ngusap mata nggak percaya. Kamiya beneran sukses numbangin monster raksasa mengerikan itu sendirian. Ria dan putranya akhirnya bisa tersenyum lega di dekat monster itu. Sayangnya, mereka belum sadar kalau si bos besar ini ternyata belum sepenuhnya kalah. Sisa tenaga terakhir monster itu langsung mengincar Asil. Tapi Ria sang ibu melompat maju demi melindunginya. Alih-alih Asil, justru Ria yang terkena serangan telak goblin itu. Kamiya! Dia benar-benar syok. Sama sekali tidak menyangka monster itu masih bisa bergerak. Tanpa pikir panjang, Kamiya langsung melesat. Satu serangan penghabisan bom. Monster itu tumbang seutuhnya. Sayangnya, luka Ria sudah terlalu parah. Kamiya hanya bisa terdiam menatap Asil yang menangis histeris memeluk ibunya. Di detik-detik terakhirnya, Ria berbisik. Dia pamit untuk menyusul sang ayah dan meminta Asil agar kelak menceritakan banyak kisah hebat padanya. Dan begitu saja, Ria pergi selamanya. Jeritan pilu Asil pecah membelah langit. Semua orang terdiam. Hati mereka ikut hancur melihat anak itu kehilangan ibunya. Tepat saat itu, notifikasi quest selesai muncul. Kemenangan yang besar? Ya, tapi harus dibayar dengan air mata kepedihan. Pagi harinya, Kamiya termenung menatap makam Ria. Livy muncul di sebelahnya. Dia mengaku masih bingung. Kenapa bos goblin itu bisa tiba-tiba muncul?
ninja lagi. Tidak ada jejak sistem permainan ini diubah oleh siapapun. Benar-benar misterius. Levi lalu mengingatkan, Kamiya sebenarnya masih punya sedikit akses untuk mengubah pengaturan sistem, meskipun status perancangnya sudah sepenuhnya dicabut. Gadis peri itu terus mengoceh, sampai akhirnya sadar. Kamiya sama sekali tidak mendengarkannya. Tiba-tiba, Kamiya buka suara, dia menyadari betapa sombongnya dirinya selama ini. Hanya karena dia penciptanya, dia pikir dia tahu segalanya sampai ke akar-akarnya. Keyakinan buta itu membuatnya merasa bisa mengatasi masalah apapun yang menghadang. Ujung-ujungnya, dia sangat menyalahkan dirinya sendiri atas kepergian Ria. Padahal karakter itu seharusnya tidak bernasib seperti ini. Levi mencoba menenangkannya. Dia bilang, "Hei, kalau bukan karena strategi jeniusmu, seluruh markas ini pasti sudah hancur lebur. Semua karakter yang masih bertahan sampai detik ini, itu semua berkat campur tangan Kamiya." Ya, Kamiya setuju mereka memang selamat. Tapi di sisi lain, dia merasa bersalah. Dialah yang membawa mereka hidup. Namun, membiarkan mereka berjuang dalam penderitaan tak berujung di dunia ini. Karena perasaannya terlalu berkecamuk, Kamiya melangkah pergi. Dia memotong pembicaraan, berkata pada Levi bahwa dia butuh waktu untuk menyendiri. Beberapa saat kemudian, Anemone menemukannya sedang duduk melamun. Gadis itu bertanya, "Ada apa?" Tapi Kamiya hanya diam membisu. Anemone menghela napas. Dia mengangkat busurnya, membidik, dan bam! Satu burung yang terbang di atas mereka langsung jatuh. Kamiya jelas kaget. Lewat kejadian ini, Anemone menjelaskan satu hal. Di dunia ini, mereka mempertaruhkan segalanya setiap hari hanya untuk bisa terus bertahan. Terkadang kita harus menjatuhkan lawan. Dan terkadang giliran kita yang jatuh. Tapi dengar ini baik-baik, Anemone yakin ini bukan salah siapa-siapa. Memang beginilah kenyataan dunia yang keras ini berputar. Kamiya setengah mati ingin membantah, tapi kata-katanya tertahan di tenggorokan. Dia kehilangan argumen. Sadar pria itu masih hancur, Anemone menarik lengannya. Dia menyuruh Kamiya ikut. Ada sesuatu yang sangat penting yang harus dia lihat. Mereka tiba di tempat latihan, dan kejutan besar. Asil sudah ada di sana. Kembali berlatih. Dia berlatih sangat keras, mengayunkan pedangnya tanpa henti. Sama sekali tidak terlihat seperti bocah yang baru kehilangan segalanya. Anemone memberitahu Kamiya, Asil sudah mulai berlatih tepat setelah pemakaman selesai. Mata Kamiya terbelalak tak percaya. Anemone lanjut menjelaskan, Asil sudah berjanji pada dirinya sendiri. Dia ingin mengumpulkan banyak kisah epik untuk ibunya kelak. Itulah dorongan utamanya untuk bertambah tangguh. Tiba-tiba, rekan tanding Asil kehabisan napas. Pria itu menyerah dan meminta waktu istirahat. Asil menoleh ke belakang, dan betapa terkejutnya dia melihat sosok Kamiya. Bocah itu langsung berlari antusias menghampirinya. Dengan senyum lebar di wajahnya, Asil tanpa ragu menantang Kamiya untuk berduel. Dia bilang bahwa dia harus tumbuh lebih hebat agar bisa membawa ratusan cerita untuk ibunya nanti. Karena janji itulah, anak ini menolak untuk menyerah. Kata-kata Asil bagai tamparan keras bagi Kamiya. Ya, bocah ini benar 100%. Kamiya langsung menyambar sebuah pedang dan tersenyum. Dia berjanji tidak akan menahan diri sedikit pun. Asil sangat bersemangat. Tanpa rasa takut, bocah itu melesat cepat menerjang Kamiya. Segala rasa sedih Kamiya akhirnya sirna. Dia sadar sekarang. Karakter-karakter ini benar-benar hidup dan mental mereka jauh lebih tangguh dari apa yang pernah dia bayangkan. Melihat kenyataan ini, Kamiya membulatkan tekadnya. Dia menolak menjadi beban masa lalu bagi mereka. Kini saatnya dia bangkit dan menuntun mereka menuju jalan masa depan yang bisa mereka banggakan. Beralih ke tempat lain, dua orang kurcaci guru dan muridnya terlihat sedang menyusuri hutan di dekat markas. Sang guru menemukan sebuah anak panah bengkok di tanah. Dia memberitahu muridnya, "Tunggu dulu, ada jejak energi sihir yang kuat di sini. Ini jelas dibuat menggunakan material tingkat tinggi." Sang murid membelalak kaget. Gurunya tersenyum puas pencarian mereka akhirnya membuahkan petunjuk. Tanpa membuang waktu, kedua kurcaci ini melangkah dengan cepat, semakin mendekati wilayah markas kita. Para penduduk sedang sibuk beraktivitas normal, saat tiba-tiba dua sosok kurcaci itu muncul di gerbang. Levi buru-buru melapor pada Kamiya, tapi pria itu tetap tenang. Seolah-olah dia sudah menebak para tamu ini akan datang. Sang guru kurcaci, Dorn, sama sekali tidak basa-basi. Dia langsung menuntut untuk bertemu kepala desa. Muridnya, Ginger, panik mencoba menenangkannya. "Ayolah, bersikap sedikit sopan tidak ada ruginya kan?" Tepat saat itu, Kamiya melangkah menuju gerbang. Dan dengan santai menyapa Dorn. Ya, dialah sosok yang dicari. Dorn langsung menembak ke inti masalah.
Dia bertanya terangan apa Kamiya punya material Mon? Ginger shock melihat betapa belak-belakannya gurunya. Dia cepat-cepat menjelaskan bahwa mereka adalah kurcaci pengembara yang sedang berburu material super langka. Ginger bilang mereka dengar ada batu mana di desa itu, dan jujur saja, mereka sangat berharap bisa melihat batu legendaris itu secara langsung. Tapi Kamiya malah santai. Dia memberitahu mereka berdua kalau waktu makan malam hampir tiba. Jadi, ya, dia menyuruh mereka duduk dulu. Kamiya mengundang mereka masuk. Sambil tersenyum, dia bilang, obrolan seru ini bisa dilanjut sambil makan. Ginger jelas kegirangan dan langsung setuju. Tapi Dorn, dia cuek bebek. Beberapa menit kemudian, mereka semua sudah di meja makan. Dan mata Ginger melotot takjub melihat sekelilingnya. Kamiya sangat tahu siapa mereka. Dua pengrajin hebat. Dan dia sadar betul kalau bisa merekrut mereka. Wah, ini bakal luar biasa. Dia bisa meningkatkan dan membuat alat sihir serta senjata epik yang tidak mungkin dia ciptakan sendirian. Sambil makan, Kamiya menatap Dorn. Penasaran soal batu mana? Dorn mengangguk pelan. Ya, tentu saja. Tiba-tiba Ginger buka suara. Tujuan asli perjalanan mereka mencari bahan super langka yang disebut batu bertuah. Dengar ini, batu bertuah itu dianggap cuma mitos. Tapi, banyak yang yakin barangnya sungguhan. Ada! Bahkan sampai hari ini, kabarnya ada senjata-senjata pusaka yang berhasil ditempa berkat kekuatan batu tersebut. Tapi, anehnya, bahkan ras kurcaci yang umurnya ratusan tahun pun, belum ada satupun dari mereka yang pernah melihat langsung batu bertuah itu. Bagi pengrajin sejati seperti mereka, itu adalah impian terbesar. Bahan paling epik yang harus mereka dapatkan. Nah, di sisi lain, dalam hati, Kamiya tahu betul, item batu bertuah itu sebenarnya ada di dalam buku milik sang petapa. Tapi ingat, barang ini cuma jadi hadiah untuk misi penyerbuan tingkat tinggi yang sangat khusus. Sesuatu yang mustahil didapatkan pakai cara biasa. Singkatnya, cuma Kamiya satu-satunya orang di dunia ini yang bisa mengaksesnya. Batu itu bukan cuma soal mana murni, tapi inti dari kekuatan itu sendiri. Kamiya mengaku tidak ada yang disembunyikan soal batu mana. Namun, ada rahasia besar di balik semuanya. Jadi, Kamiya kembali bertanya. Masih mau lihat batunya? Dia mengingatkan mereka, bahkan biji mana mentah saja sudah masuk kategori super langka dan sangat sulit dicari. Kamiya menambahkan, biji mentah itu adalah nyawa bagi desa mereka. Mendengar itu, Ginger buru-buru menjawab, tenang saja. Mereka cuma butuh melihatnya sebagai bahan referensi. Karena cuma mau numpang lihat, Kamiya pun tersenyum santai. Oke, sepertinya sama sekali tidak ada masalah. Tapi tunggu dulu, ada syaratnya. Sebagai bayaran, mereka harus membuatkan beberapa senjata tempur untuk pihak desa. Adil kan? Kamiya lalu belak-belakan, desa ini diserang monster hampir setiap malam. Demi melindungi warganya, mereka butuh perlengkapan tingkat tinggi sesegera mungkin. Ini hal yang genting. Buat pengrajin veteran, itu jelas harga yang sangat murah. Dorn langsung setuju membuat perlengkapannya. Mantap. Kamiya pun berjanji akan langsung menunjukkan wujud batu mana itu setelah piring mereka. Kosong. Sepakat. Meski begitu, kepala Kamiya masih pusing. Bagaimana caranya ya? Membujuk para kurcaci hebat ini untuk bergabung. Beberapa saat kemudian, sampailah mereka di kabin. Batu manapun ditunjukkan. Tapi setelah melihatnya, Don justru mengamuk. Dia mengomeli Kamiya karena menunjukkan barang yang jelek. Jelas ini bukan apa yang dia cari selama ini. Kamiya malah takjub setengah mati. Don ternyata langsung sadar. Batu mana ini fungsinya lebih mirip sebuah gerbang ajaib. Bukan sekadar bahan baku mentah. Singkatnya, ini cuma penyalur energi secara konsep jauh berbeda dengan material legendaris incaran mereka. Wow, Kamiya benar-benar terpukau dengan ketajaman insting Dorn. Analisa Dorn sangat akurat. Batu mana itu memang cuma semacam perantara sistem untuk pemain. Bukan tipe barang yang bisa kamu lebur seenaknya dan dijadikan bahan pembuatan senjata epik. Fakta yang mengejutkan. Meski kecewa, Dorn tetap berterima kasih. Tapi dia menegaskan, barang ini sama sekali tidak memberi petunjuk soal batu bertuah yang terus dia kejar sampai sekarang. Jadi, keputusan sudah bulat. Dorn memberitahu Kamiya kalau mereka akan pergi besok pagi juga. Jelas saja Ginger langsung kaget mendengarnya. Kamiya buru-buru menahan Dorn. Mereka sangat boleh tinggal lebih lama. Desa ini punya bengkel kosong yang luar biasa. Ditambah lagi ada material langka yang bisa terus dihasilkan dari batu mana. Menarik kan? Kamiya sangat yakin. Dia bisa memberi fasilitas bengkel tingkat dewa yang paling sempurna untuk mereka. Tapi sayangnya,
Tawaran semanis itu ditolak mentah-mentah. Dorn tetap menolak dan Kamiya menghela napas kecewa. Ya sudah, kalau tidak mau tinggal, tidak apa-apa. Tapi Kamiya mengingatkan janji mereka. Malam ini juga, monster pasti akan menyerbu lagi. Senjata mereka harus segera jadi. Tanpa buang waktu, Kamiya mengantar mereka ke bengkel pembuatan. Semua alat luar biasa yang ada di sana, silakan dipakai sepuasnya tanpa ragu sedikit pun. Di sisi lain, Livy sangat panik. Bagaimana kalau para kurcaci hebat ini tidak pernah bergabung? Kamiya membenarkan. Tekad Dorn sudah bulat untuk menemukan batu bertuah. Hal lain di luar itu, sama sekali tidak akan membuat hatinya tergerak sedikit pun. Namun, Kamiya melihat celah. Ginger masih muda, ambisinya masih menyala-nyala. Sebagai pengrajin pemula, dia pasti sangat penasaran melihat reaksi orang lain terhadap karya. Hebatnya, ingin membuktikan seberapa besar dampak dari kemampuan super yang dia miliki. Kamiya paham betul perasaan itu, karena saat awal membuat game, semangatnya juga persis seperti itu. Dia sangat yakin kalau Ginger melihat betapa potensinya bisa benar-benar meledak di desa ini, dia pasti akan memilih untuk tinggal. Dan benar saja. Malam harinya, monster buas mengepung desa. Mata Ginger langsung terbelalak kaget. Situasinya benar-benar nyata. Mereka diserang habis-habisan. Di tengah pertempuran sengit, para pemanah heboh luar biasa. Mata panah yang baru ditempa itu benar-benar gila. Daya tembusnya benar-benar di luar nalar. Ginger kebetulan mendengar pujian itu. Sambil tersenyum bangga, dia bilang, akurasinya bisa jauh lebih sempurna kalau waktunya lebih banyak. Tapi para pemanah sangat berterima kasih. Hasil karyanya yang sekarang saja sudah lebih dari cukup. Di saat yang bersamaan, Ginger tidak bisa melepaskan pandangannya dari tebasan pedang Waldo. Coba perhatikan gerakannya. Untuk pria sebesar itu, pedang raksasa yang tangguh jelas bakal jadi senjata epik dan maksimal. Dan jangan lupakan hasil. Pemuda itu pasti bisa bergerak jauh lebih lincah kalau titik tumpu. Senjatanya sedikit diubah. Analisis luar biasa kan? Saat dia asyik berhayal tentang semua senjata hebat itu, sang guru terus memperhatikannya dari jauh. Yep, ketahuan banget kalau hati muridnya ini sudah mulai goyah. Di tengah serunya pertarungan, Livy berbisik. Apa Ginger benar-benar mau bergabung dengan mereka? Kamiya tersenyum tipis mengandalkan kata-kata saja, jelas tidak akan cukup untuk membujuknya. Tapi lihat saja raut wajahnya sekarang. Jelas sekali kalau pemuda pembuat senjata ini diam-diam sudah sangat menikmati momen tersebut. Pagi harinya, Ginger melangkah keluar dari bengkel, bersiap-siap untuk pergi. Tapi tiba-tiba, seorang warga menyapanya dengan senyum hangat. Berterima kasih atas semua bantuannya semalam. Warga lain ikut mendekat dengan antusias. Memujinya karena senjata buatannya membuat mereka mengalahkan musuh dengan mudah. Mendengar pujian itu, Ginger tersenyum manis dan bilang kalau dia sangat senang. Waldo dan Asil juga tidak mau ketinggalan. Mereka langsung menghampirinya, memuji habis-habisan pedang buatan Ginger yang super tajam dan luar biasa. Asil bahkan berterima kasih karena modifikasi titik tumpu pada senjatanya membuat serangannya jadi jauh lebih mulus, cepat dan ringan saat diayunkan. Waldo sambil bercanda menepuk punggung Ginger dengan keras. Dia menyuruhnya tinggal saja di desa ini supaya bisa terus membuatkan senjata khusus untuknya. Namun, Asil kemudian mengingatkan Waldo kalau Ginger dan gurunya sebenarnya akan angkat kaki dari desa hari itu juga. Waldo kaget bukan main. Pemuda besar itu langsung mengeluh betapa sayangnya kalau orang hebat harus pergi secepat ini. Setelah pamit, Waldo melambaikan tangan. Sangat yakin, suatu saat nanti, takdir pasti mempertemukan mereka kembali. Semua ucapan hangat itu benar-benar menyentuh hati Ginger. Saat dia terdiam memproses perasaannya, Kamiya tiba-tiba muncul dan bertanya, apakah dia benar-benar sudah siap untuk pergi? Ginger mengangguk pelan dan membenarkannya. Karena fokus utama gurunya saat ini murni tertuju pada pencarian batu bertuah. Lalu, Kamiya melemparkan pertanyaan tajam apa rencana Ginger sendiri. Ginger menatapnya kebingungan. Kamiya tersenyum misterius, menebak dengan jitu. Kalau batu bertuah itu, jelas bukan satu-satunya hal yang menarik perhatian. Pemuda tersebut, Kamiya bercerita betapa kerasnya hidup di desa ini. Bayangkan saja, monster menyerang tanpa henti setiap malam. Bahkan, dengan bantuan batu ajaib, pasokan sumber daya mereka masih sangat terbatas. Jujur saja, Kamiya mengakui kalau mereka benar-benar sangat kekurangan orang yang bisa diandalkan. Karena alasan krusial itulah, desa ini sangat membutuhkan sosok Ginger. Pengaruh dan bakatnya akan membawa perubahan yang sangat besar. Bayangkan saja, semua keahlian luar biasa miliknya
pada dasarnya menentukan seberapa lama penduduk desa ini bisa bertahan. Dengan penuh harap, Kamiya mengulurkan tangannya ke arah Ginger. Sebuah tawaran hangat untuk bergabung dan menetap di desa mereka. Tepat sebelum Ginger bisa menjawab, Dorn melangkah keluar dari bengkel. Sang guru langsung memotong, menegaskan pada Kamiya bahwa urusan mereka selesai dan siap berangkat. Tapi kali ini Ginger mengumpulkan seluruh keberaniannya. Sambil menatap gurunya, dia menyatakan dengan mantap kalau dia ingin menetap di desa ini. Mata Dorn terbelalak kaget mendengar hal itu. Dia bertanya apa muridnya ini serius. Setelah Ginger mengangguk yakin, sang guru memberinya satu syarat mutlak. Dia harus menempa sebuah senjata sekarang juga. Pemuda itu tentu saja kebingungan. Namun Dorn dengan tegas beralasan, dia tidak akan pernah membiarkan murid tak berguna berkeliaran membawa namanya ke dunia luar. Jadi, ini adalah ujian pembuktian. Ginger langsung menyanggupi tantangan tersebut. Dan tanpa membuang waktu, dia mulai menempa senjata pembuktiannya. Saat dia asyik bekerja, Kamiya mendekat dan menawari bantuan. Dia bahkan siap mencetak material apapun, menggunakan kekuatan batu ajaibnya jika dibutuhkan. Ginger tersenyum dan berterima kasih. Tapi dia menolak dengan halus, ujian ini harus diselesaikan murni dengan tenaga sendiri. Atau semuanya tidak akan ada artinya. Sebuah senyum puas mengembang di wajah Kamiya. Dia pun melangkah mundur, membiarkan pemuda penuh semangat itu fokus menunjukkan bakat aslinya. Tidak lama setelah itu, Ginger selesai menempa pedangnya. Dan Dorn pun langsung memeriksa mahakarya tersebut dengan sangat teliti. Dorn langsung menyadari satu hal, senjata ini sengaja dirancang agar mudah dipakai oleh manusia. Sang guru bergumam, pengrajin kelas 2 hanya melihat benda saat mereka bekerja. Tapi, pengrajin sejati, mereka selalu memperhatikan penggunanya. Mengingat pedang ini diciptakan untuk manusia. Dorn sekarang paham betul kemana pandangan muridnya tertuju. Sang guru akhirnya mengambil kesimpulan bijak. Dia memiliki apinya sendiri. Dan Ginger juga punya kobaran semangatnya yang berbeda. Benar-benar terkesan dengan hasilnya. Dorn berpesan agar muridnya itu tidak membiarkan apinya padam. Dia menyuruhnya untuk terus mengikuti nyala api di dalam hatinya sendiri. Mendengar hal itu, Ginger jelas sangat terkejut. Lalu dia bertanya apakah ini berarti dia resmi lulus. Dorn hanya tersenyum tanpa menjawab. Saat berbalik pergi, dia menitipkan muridnya itu ke tangan Kamiya. Sang guru pun perlahan menghilang ke hutan. Sementara Ginger membungkuk hormat sebagai tanda terima kasih. Livy dan Kamiya saling melempar senyum kemenangan. Akhirnya, mereka memiliki seorang pembuat senjata ahli. Melihat hal ini, Livy langsung mengusulkan untuk meningkatkan fasilitas produksi mereka. Kamiya sangat setuju dengan ide tersebut dan merasa ini saat yang tepat untuk meningkatkan level basis mereka. Tanpa ragu, level basis langsung dinaikkan ke tingkat 8. Keajaiban terjadi dan Ginger cuma bisa melongo karena ini pertama kalinya dia menyaksikan kekuatan asli batu tersebut. Berkat lonjakan level yang fantastis itu, tembok pertahanan luar sekaligus bangunan bengkel langsung mendapat peningkatan yang sangat drastis. Begitu melangkah masuk ke dalam bengkel barunya, Ginger benar-benar dibuat merinding dan terpukau habis-habisan. Kamiya menepuk bahunya, menegaskan kalau bengkel keren ini sekarang resmi miliknya dan bebas dipakai sesuka hati. Ginger sangat berterima kasih karena ada segudang ide yang ingin segera dia coba. Begitu keluar dari bengkel, Kamiya tersenyum pada Livy. Merekrut Ginger adalah kemenangan mutlak. Apalagi demi menghadapi berbagai pertarungan epik di masa depan. Kamiya sadar banget kalau perlengkapan mereka kondisinya lagi parah-parahnya. Nah, disinilah Ginger sang ahli unjuk gigi. Asyiknya lagi naik level. Kali ini bikin batu sihir, mereka bisa nyimpen sumber daya jauh lebih banyak. Keren abis kan? Makanya, Kamiya langsung bilang kalau dia mau mulai ngumpulin mana sebanyak-banyaknya buat persiapan tempur ke depannya. Usut punya usut, karena markas mereka udah nyentuh level 8. Kamiya sama Livy lagi nungguin kedatangan satu karakter cewek yang bener-bener spesial. Sejak Ginger gabung, kualitas senjata mereka naik drastis. Desa jadi gampang banget menang tempur, dan pastinya beban para warga yang ikutan bertarung jadi jauh lebih ringan. Gak cuman itu, Ginger ternyata juga jadi bala bantuan andalan buat Anemone yang lagi jaga di menara pengawas. Pria ini emang serba bisa. Berhubung tinggal 3 hari lagi, sampai serbuan monster berikutnya datang. Kamiya tahu persis, mereka harus gerak cepat buat perkuat garis pertahanan. Tepat di hari yang ke-11, sesuatu terjadi. Ginger tiba-tiba ngumpulin semua warga desa. Katanya sih, ada sesuatu yang super keren yang mau dia pamerin ke mereka semua. Warga pada bengong dong.
Lihat tumpukan tanah liat di depan mata. Tapi tunggu, Ginger langsung ngejelasin kalau benda-benda itu sebenarnya adalah para golem. Dia cerita kalau golem itu ibarat boneka ajaib yang digerakin pakai sihir dan bisa jalan sendiri. Benar-benar bikin takjub. Intinya, golem ini tuh item pendukung yang bisa ikut bertarung bareng karakter NPC. Kerenjalahi mereka bakal niru peran persis kayak karakter yang ditunjuk jadi tuannya. Jadi kalau tuannya itu pendekar pedang, si golem bakal ikutan pakai pedang. Nah, kalau tuannya seorang pemanah, golemnya otomatis langsung jago narik busur panah. Praktis banget! Status mereka emang cuma versi lebih lemah dari tuannya sih. Tapi tetap aja berguna banget buat menuhin jumlah pasukan tempur kita. Ginger jujur kalau dari dulu dia udah pengen banget bikin karya ini. Dan berkat posisi mereka yang ada di dekat batu sihir, akhirnya boneka-boneka ini bisa hidup beneran. Anemone yang penasaran banget langsung nanya ke Ginger, emangnya benda segede itu beneran bisa gerak bebas? Ginger santai aja jawab, begitu tuannya udah ditentuin, si golem bakal bertarung persis kayak orang itu. Yah, walaupun kemampuannya emang sedikit di bawah tuannya sih. Ada satu warga yang nanya, apa golem ini bisa bantu ngerjain tugas rumah? Ginger ngangguk mantap. Dia bilang golem ini siap disuruh ngerjain apa aja. Asisten idaman banget. Tapi tiba-tiba, zap! Mata si golem menyala terang. Ginger aja sampai kaget setengah mati lihat golem-golemnya. Tiba-tiba ngasih reaksi gitu. Dia sampai mikir, apa jangan-jangan ada sumber mana lain di dekat mereka? Pas banget. Salah satu warga teriak kencang ngasih tahu kalau ada orang asing yang datang mendekat. Sosok misterius itu akhirnya sampai di depan gerbang. Dan waktu dia ngebuka tudung kepalanya, jeng geng. Gila, tebak siapa? Ternyata dia itu seorang elf. Teman-teman, sambil senyum manis banget, dia ngenalin diri sebagai Ulisha Viwald. Tapi yang bikin semua orang melongo, dia terang-terangan datang buat nantangin si kepala desa duel. Usut punya usut, Ulia ini ternyata putri dari Ratu Hutan Putih. Kami sih santai aja. Soalnya ini berarti dia udah berhasil menuhin syarat buat merekrut cewek elf ini. Tanpa ragu, Kamiya langsung melangkah maju dengan gaya pedenya. Dia ngasih tahu kalau dialah sang pemimpin di desa ini. Ulia langsung ngasih syarat. Kalau sampai Kamiya kalah, posisi kepala desa harus mutlak diserahin ke dia. Berani banget nih cewek. Ulisha dengan pedenya ngeyakinin Kamiya buat nggak usah khawatir. Soalnya dia berjanji pasti bakal bikin desa ini makin maju dan sejahtera. Dengar omongan itu, Kamiya cuma senyum tipis. Terus dia ngebalik nanya ke Ulisha, apa yang berani dia taruhin kalau ternyata dia yang kalah? Ulia ngotot banget kalau dia tuh nggak mungkin kalah. Tapi ya, biar adil, dia bilang Kamiya bebas. Nyuruh dia ngapain aja kalau sampai dia beneran kalah. Kamiya mastiin lagi nih, yakin nggak bakal jilat ludah sendiri. Wah, Ulia sampai berani bersumpah atas nama ibunya kalau dia bakal pegang teguh janjinya. Tingkat kepedaannya Ulia ini sempat bikin Livy ketar-ketir. Tapi Kamiya, dia tetap berdiri tegap ala jagoan sejati, siap 100% meladeni tantangan si El. Sambil nunggu dua orang ini siap-siap duel, warga desa pada buru-buru mundur ke balik pagar. Cari aman, bos, biar nggak kena serangan nyasar. Di sisi lain, Sylvian yang lagi asyik-asyiknya nikmatin anggur ikutan nanya, emang Ulia itu siapa sih? Ginger langsung ngejelasin kalau dia itu elf tangguh dari klan Hutan Putih. Dia cerita kalau klan elf itu biasanya tertutup banget. Jadi langka banget ada yang mau nekat keluar menjelajah dunia luar kayak gini. Waldo langsung ngakak paling keras pas ingat ucapan Ulia yang pede banget pengen ngerebut posisi. Kepala desa. Yang konsepnya itu murni hukum rimba banget. Ya, siapa yang paling kuat? Dialah yang bakal jadi bosnya. Pas semua udah siap tempur, Kamiya bilang duel bakal dimulai. Begitu koin yang dia lempar nyentuh tanah. Koin dilempar. Dan bang, baru aja nyentuh tanah, Ulisha langsung nembakin serangan angin ke arah Kamiya. Tapi di luar dugaan, Kamiya berhasil menghindarinya dengan gerakan super mulut Lingkawange. Tapi warga desa pada cengo semua dong. Mereka saking syoknya sampai nggak paham apa yang barusan terjadi. Secara ini pertama kalinya mereka lihat serangan magis kayak gitu. Ginger langsung ngasih tahu kalau Ulia baru aja pakai sihir serangan tingkat tinggi. Dan dari kelihatannya sih, level penguasaan sihirnya jelas bukan main-main. Di saat para warga lagi panik, takut jagoan mereka dalam bahaya besar, Ulia malah diam-diam kagum. Loh, dia nggak nyangka Kamiya bisa bertahan sehebat ini. Meski begitu, dia jelas nggak tinggal diam. Ulia makin membabi buta naikin tempo serangannya. Niat banget mau ngetes sekuat apa sebenarnya pertahanan si Kamiya ini. Hebatnya, Kamiya dengan santai berhasil ngehindarin semua serangannya. Usut punya usut, karakter Ulia ini aslinya emang didesain sebagai pembantai pemain pemula, alias sang noob killer sejati. Kekuatan sihir angin itu emang bahaya banget. Soalnya serangannya transparan, alias susah banget dilihat pakai mata telanjang, auto rata, kalau nggak siap.
Begitu ada pemain yang gagal ngebaca pola strategi serangannya, udah dipastikan mereka bakal kalah telak. Dan yang paling sedih, kesempatan buat ngerekrut si elf cantik ini bakal hangus gitu aja. Tapi santai saja. Kamiya sama sekali tidak panik. Kenapa? Karena dia bisa membaca semua serangannya dengan mudah. Cukup dari cara gadis itu mengayunkan tongkat sihirnya. Zab! Satu sihir meluncur deras ke arah Kamiya. Tapi bam! Pria itu langsung menangkisnya pakai tameng. Mata Ulia terbelalak kaget karena seumur hidupnya, dia sama sekali belum pernah melihat pertahanan segila dan sekuat itu. Ternyata, sihirnya memang ampuh melawan monster biasa. Tapi ingat, serangan itu jelas tidak akan pernah bisa menembus perisai besi luar biasa buatan. Ginger sama sekali tidak mungkin. Saat Ulia masih syok mematung, Kamiya langsung melesat maju memangkas jarak mereka berdua. Tepat saat dia hampir saja mengenainya, gadis itu langsung melompat tinggi ke udara menggunakan sihir angin andalannya. Warga desa benar-benar melongo takjub melihatnya. Mereka semua mendadak ingin bisa terbang keren seperti Ulia. Nah, saat melayang di atas sana, gadis ini malah bersiap merapal mantra tingkat tinggi. Kamiya sadar betul, kalau serangan itu sampai mengenainya, tamat sudah riwayatnya. Tapi, apa dia mundur? Tentu tidak. Dia malah terus menerjang maju. Dan saat Ulia asyik mengejeknya karena dianggap nekat mencari kekalahan konyol. Gadis itu sama sekali tidak tahu kalau Kamiya sebenarnya sedang menyiapkan sebuah kejutan licik untuknya. Begitu mantranya selesai, dia langsung melemparkannya ke arah Kamiya. Tapi Blue, sihir itu mendadak lenyap begitu saja. Membuat mulutnya menganga lebar karena syok berat. Belum sempat dia kembali fokus, Kamiya sudah lebih dulu menariknya jatuh ke tanah pakai ketapel. Setelah itu, Kamiya menariknya mendekat lalu menodongkan pedang tepat ke arahnya. Ini menjadi bukti mutlak bahwa gadis itu telah kalah telak darinya. Kamiya menjelaskan kalau sihir tingkat tingginya gagal total gara-gara kualitas batu sihir di area itu terlalu rendah. Intinya, lingkungan sekitar tidak punya cukup energi untuk menopang sihir. Sekuat itu, karena Ulia sudah tumbang tak berkutik lagi. Kamiya dengan santai menetapkan dirinya sebagai pemenang. Ulia terpaksa mengakui kekalahannya. Tapi sungguh, dia masih sangat bingung sekaligus syok berat. Bagaimana bisa dia kalah telak dari orang yang bahkan tidak bisa memakai sihir sama sekali? Kamiya lalu menagih janji yang sudah dibuat sebelumnya. Dan ya ampun, Ulia nyaris pingsan saat sadar kalau sekarang dia harus menuruti semua perintah pria itu. Sesuai tebakan, Kamiya langsung memintanya bergabung dengan tim mereka. Dan karena sudah kalah, gadis itu sama sekali tidak punya pilihan selain ikut saja. Kamiya juga menyuruhnya segera membereskan semua kekacauan sisa pertarungan karena gadis itu telah merusak segalanya. Livy kemudian menambahkan antusias bahwa kehadiran Ulia si penyihir di tim adalah sebuah keuntungan besar. Dan Kamiya 100% setuju dengan ide tersebut. Karena Ulia sudah bergabung, Kamiya mengusulkan agar mereka langsung menguji beberapa taktik. Bertarung baru malam itu juga. Malam harinya, Kamiya dan pasukannya mulai bergerak masuk menyusuri hutan. Dan di tengah perjalanan, Kamiya bertanya, apa Livy tahu bagaimana kondisi dunia nyata saat ini? Tapi sayangnya, gadis itu menjawab jujur kalau dia sama sekali tidak bisa melihat dunia nyata dari tempatnya sekarang. Dia mengaku kalau satu-satunya hal penting yang dia tahu sejauh ini hanyalah fakta bahwa sang admin permainan ternyata sudah diganti. Mendengar itu, Kamiya menjelaskan bahwa pergantian admin permainan inilah yang bikin beberapa aturan di dunia ini mulai jadi berantakan tak terkendali. Dengan tatapan serius, Kamiya bilang ke Livy kalau dia bertekad bulat buat menembus level 100. Secepat mungkin! Livy yang penasaran pun bertanya alasannya. Kamiya lalu membocorkan rahasia kecil begitu dia menginjak level 100, barulah akses untuk masuk ke menara misterius itu akan terbuka. Kamiya sadar betul. Meski sekarang dia pakai mode pengembang buat bermain curang, tetap saja kemampuannya di dunia ini masih sangat dibatasi oleh sistem. Intinya, dia butuh menara itu demi mendapatkan kekuatan tambahan. Tapi tiba-tiba, Ulia menghentikan langkahnya sambil mengeluh. Bertanya sampai kapan mereka harus terus berjalan kaki. Dan, tebak jawaban santai Kamiya, mereka akan terus melangkah maju sampai berhasil menemukan sarang monster. Rupanya, Kamiya sudah punya rencana asyik. Dia mau menguji combo sihir Ulia dan para golem miliknya sebagai ajang pemanasan sebelum pertarungan malam ini. Kamiya lalu bertanya seberapa kuat sihirnya sekarang. Ulia malah mulai mengoceh sombong tentang betapa hebatnya dia memakai sihir angin beserta elemen mematikan lainnya. Tapi Kamiya mendesaknya lagi, memastikan berapa kapasitas asli sihirnya di lingkungan minim energi ini. Lalu dengan tenang,
Kamiya menyimpulkan kalau gadis itu cuma bisa mengeluarkan beberapa serangan angin dan sihir dukungan pergerakan saja. Merasa gugup melihat cara Kamiya menatap tajam ke arahnya. Ulia akhirnya beralasan kalau dia jadi lemah gara-gara batu mana di sini kualitasnya murahan. Padahal dia yakin bisa tampil jauh lebih ganas kalau pakai batu tingkat tinggi. Kamiya tersenyum lalu menjelaskan kalau dia sama sekali tidak menyalahkannya. Tapi dia hanya ingin gadis itu sadar akan batas kekuatan serta tipe sihir aslinya saat ini. Tentu saja, tujuannya biar kejadian memalukan seperti kekalahan konyol tadi tidak terulang lagi. Ginger kemudian bertanya kepada Kamiya, apakah itu rencana utamanya? Buat menyatukan kekuatan Ulia dengan para Golem? Dan, ya, Kamiya mengiyakan. Kenapa? Karena jujur saja, mereka tidak punya rekan lain yang jago memakai sihir. Otak jeniusnya sadar, menggabungkan golem dengan daya hancur sihir akan menciptakan variasi taktik bertarung yang luar biasa luas. Jadi, dia mengusulkan untuk menjadikan Ulia sebagai tuan sang golem. Dengan begitu monster batu itu bisa menembakkan sihir, biarpun kekuatannya tidak akan segila aslinya. Tanpa basa-basi, Kamiya langsung menyuruh Ulia mengalirkan energi mananya ke dalam tubuh golem itu, agar mereka bisa menyalin kemampuan sihirnya. Ulia langsung setuju. Gadis itu menyentuh tubuh sang golem, lalu perlahan memindahkan energi sihirnya ke dalam benda tersebut. Beres, Kamiya lalu memberitahu kalau dia bisa memberi perintah lewat visualisasi pikiran. Ulia pun memejamkan mata cantiknya, lalu merapal mantra untuk melesat terbang ke udara. Wow! Begitu dia membuka matanya lagi, kawanan golem itu ternyata sudah ikut melayang tinggi di sekitarnya. Persis sepertinya. Karena eksperimen perdana ini sukses besar, Kamiya langsung menantangnya. Coba gunakan taktik gila itu buat melibas gerombolan kelinci monster di kejauhan. Ulia girang menerima arahan itu. Karena sejak awal, dia memang amat sangat membenci para monster. Wus! Dia menembakkan pusaran angin ke arah kelinci-kelinci itu. Mengejutkannya, para golem langsung meniru gerakannya. Memuntahkan ledakan angin yang sama mematikannya ke target. Ulia begitu menikmati momen ini dan terus menambahkan rentetan gaya serangan hingga memaksa kawanan kelinci monster itu lari kocar-kacir ketakutan. Musuh sudah lari terbirit-birit, tapi Ulia masa bodoh. Dia langsung menyapu mereka dengan hembusan angin super kencang. Wus! Setelah semua monster tumbang, gadis itu turun perlahan. Dengan gaya angkuhnya, dia akhirnya mengakui kalau para golem itu lumayan berguna juga. Kamiya lalu mengingatkan satu fakta penting. Golem-golem itu bergerak berdasarkan kekuatan masternya. Jadi, Ulia tidak boleh bersantai sedikit pun saat latihan nanti. Kesal terus diatur-atur, Ulia memutar matanya. Sambil menghela napas, dia menjawab ketus kalau dia paham semua ucapan Kamiya. Melihat itu, Kamiya tersenyum puas. Jelas, mereka baru saja mendapat keuntungan besar di medan perang. Sementara itu di dunia nyata, Onohara sedang mengamuk parah. Semua rencananya berantakan. Kesal bukan main. Dia kini mulai menyusun strategi baru yang jauh lebih agresif dan nekat untuk bisa membalikan keadaan secepat mungkin. Malam harinya, kawanan monster muncul seperti biasa. Kamiya kembali menerima misi rutin harian untuk bertahan hidup semalaman. Mengejutkannya, Kamiya menempatkan Ulia dan pasukan golemnya di garis depan. Dia bahkan meyakinkan gadis itu bahwa dia adalah kunci kemenangan mereka. Seperti biasa. Dasar gadis angkuh. Dengan gaya santainya yang khas, Ulia menjawab ketus kalau dia sudah tahu soal itu. Begitu monster mendekat, Kamiya menyadari satu hal penting. Pasukan goblin itu ternyata mulai bertarung dengan formasi yang sangat terorganisir. Tapi, dia tidak mau terlalu ambil pusing soal itu. Menurut logikanya, semakin tinggi level markas mereka, gaya bertarung para musuh pasti akan menjadi semakin unik dan merepotkan. Bagi Kamiya pribadi, dia yakin bahwa sekarang adalah waktu yang paling tepat bagi desanya untuk ikut mengembangkan taktik pertempuran. Serangan dimulai. Anemone dan pasukannya langsung bergerak cepat. Mereka melepaskan hujan panah lebat ke arah para goblin demi menghancurkan formasi rapi musuh. Ulia pun ikut bergabung dalam serangan epik itu. Dengan senyum lebar di wajahnya, gadis ceria ini langsung menembakkan sihir andalannya. Saat dia melesat maju menyerbu para goblin, pasukan golem setianya juga terus mendampingi erat di sisinya. Ini semua rencana cerdas Kamiya. Dia sengaja menempatkan Ulia di depan, karena kekuatan dan kelincahannya sangat sempurna untuk bertindak layaknya pasukan kavaleri. Sungguhan! Dengan Anemone dan Ulia yang fokus memborbardir dari kejauhan, Kamiya langsung memerintahkan regu jarak dekat untuk segera maju menyerbu goblin. Waldo bersama pasukannya langsung memukul mundur musuh di sayap kiri.
sementara Kamiya bergerak lincah menyapu barisan lawan di sebelah kanan. Serangan jarak jauh itu sukses besar mengunci pergerakan musuh. Hasilnya, pasukan darat jadi sangat leluasa memberikan serangan telak. Strategi Kamiya berjalan begitu mulus. Sampai-sampai semua orang di medan perang malah terlihat sangat menikmati momen epik ini. Tanpa membuang waktu, Kamiya menyuruh Waldo maju secepat kilat target mereka, sang pemimpin Goblin. Kalahkan dia, dan pertempuran ini akan selesai selamanya. Waldo tersenyum dan meyakinkan Kamiya kalau dia sangat paham rencananya. Tapi tebak, apa yang terjadi? Saat Waldo melesat maju, dia sama sekali tidak tahu kalau Ulia ternyata juga sedang mengincar pemimpin Goblin yang sama. Bahaya, Waldo nyaris saja tersambar sihir Ulia. Untungnya gadis itu berteriak keras memperingatkannya, memberi Waldo waktu sepersekian detik untuk melompat menghindar tanpa terluka sedikit pun. Kaget bukan main, Waldo balas berteriak dan memarahi Ulia atas kecerobohannya. Tapi Ulia, dia malah membalas ketus bahwa Waldo lah yang menghalangi jalan serangannya. Saat mereka sibuk berdebat konyol, Waldo lengah. Dia sama sekali tidak sadar ada seekor goblin yang diam-diam menyelinap mendekati posisinya. Untungnya, Kamiya bereaksi cepat. Dia berhasil memperingatkan Waldo tepat sebelum temannya itu tumbang oleh tebasan seekor goblin rendahan. Terang, Waldo berhasil menahan serangan itu. Kamiya lalu menyuruhnya untuk terus menahan pasukan goblin. Sementara dia dan regu lainnya maju untuk membereskan sisanya. Waldo berhasil lepas dari kepungan para goblin. Dengan cepat, dia mengayunkan pedangnya ke arah sang pemimpin monster dan sukses menumbangkannya seketika. Melihat pemimpin mereka tumbang, sisa goblin langsung gemetar ketakutan. Tapi apakah kelompok Kamiya akan melunak? Tentu tidak. Mereka langsung mengejar kawanan monster itu tanpa ampun dan memastikan tak ada satupun yang tersisa. Pertempuran akhirnya usai. Dan sudah bisa ditebak, Waldo langsung menghampiri Ulia dengan wajah kesal. Lalu memarahinya habis-habisan karena nyaris saja memanggangnya hidup-hidup tadi. Kamiya sudah sangat tahu kalau kejadian semacam ini pasti akan terjadi. Mengingat masalah koordinasi tim, mereka memang belum sepenuhnya membaik. Namun di balik sikapnya, Kamiya tahu pasti bahwa Ulia akan menjadi aset kekuatan yang luar biasa. Tekad Kamiya sudah bulat. Dia akan menyempurnakan gaya bertarung mereka untuk menghadapi serbuan besar selanjutnya yang datang dalam 3 hari.